Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 706 Subscribe Penatua. Gunung yang luas, tak berujung. Di pegunungan yang luas, ada lembah yang sangat besar, lembah itu panjangnya sekitar 100 mil, di sekitar lembah, sunyi. Ini adalah lembah Wanshe. Ada puluhan ribu ular berbisa di seluruh lembah. Monster lain tidak berani mendekatinya. Oleh karena itu, sepertinya sunyi di sini. Saat angin menderu, Luming dan bulan merah menaiki boneka Cita dan jatuh dari langit dan jatuh di mulut lembah Wanshe. Mereka memasang boneka mereka dan berjalan menuju lembah 10.000 ular dengan berjalan kaki. Wah, wah. Tidak jauh dari sana, ada seekor ular hitam, menembaki kedua orang itu, seperti kilat hitam. Menyentuh. Saat bulan merah menginjak tanah dengan ringan, prasasti jalan muncul di tanah, membentuk susunan prasasti yang besar. Dari susunan prasasti, puluhan anak panah ditembakkan ke sosok hitam itu. Dalam ledakan, ular hitam itu terbang ke segala arah. Keduanya melanjutkan. Lembah itu sangat luas, panjangnya setidaknya 10 mil, dengan ilalang lebat, segala jenis tanaman merambat tua, pohon tua rendah, dan puing-puing. Di beberapa tempat, bahkan beberapa rawa yang bau, lingkungan ini paling cocok untuk perkembangbiakan ular berbisa. Dalam perjalanan ke depan, mereka menghadapi banyak serangan ular berbisa, tetapi ular ini berada di bawah level 5, setara dengan level Wuzong. Apakah itu Luming atau bulan merah, mereka dapat dengan mudah dibunuh. Terlebih lagi, inti dari ular berbisa ini tidak berguna. Luming membutuhkan esensi ular berbisa tingkat Raja Wu. Ketika mereka berjalan lebih dari 20 mil, tingkat ular berbisa mulai meningkat. Sutra. Seekor ular berbisa warna-warni berenang menuju Luming, dan huruf ular itu melebar dan kabut beracun menyebar. Ular berbisa tingkat raja, akhirnya melihatnya. Luming memiliki senyum di wajahnya. Dia melangkah maju dan mengulurkan cakarnya. Tanpa perlawanan, Luming meraih ular berbisa di tangannya. Ketika senyuman bergetar, ular berbisa berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di telapak tangan Luming, hanya 9 tetes darah dan darah merah kristal yang berguling satu sama lain, seperti mutiara merah darah. Sua, sua. Kemudian, Luming menangguhkan 9 tetes esensi darah di udara, dan dengan cepat mengukir prasasti di kedua tangannya, yang tidak masuk ke dalam 9 tetes esensi darah. Sesaat kemudian, 9 tetes esensi darah bertabrakan satu sama lain, dan semuanya meledak menjadi awan kabut darah, yang memenuhi udara. Selesai. Luming tersenyum, lalu mengeluarkan botol giok dan menghirup semua kabut darah ke dalam botol giok. Dia akan menggunakan darah ular berbisa untuk memurnikan menjadi kabut darah, dan menggunakannya dengan pasir darah merah untuk memecahkan 36 susunan terakhir. Ini juga alasan mengapa level prasastinya tidak cukup. Jika dia mencapai level 6, menguasai beberapa prasasti level 6 dan larik level 6, dia tidak akan membutuhkan bahan-bahan ini untuk memecahkan 36 larik besar. Namun, sebotol kabut darah jelas jauh dari cukup. Mereka terus mencari ular beracun tingkat raja dan memurnikan kabut darah. 6 atau 70 ribu li jauhnya dari 10 ribu lembah ular adalah suku besar lainnya, suku ular Yin. Suku ular Yin sangat kuat. Dalam beberapa dekade terakhir, ia telah mencaplok banyak wilayah suku macan tutul merah, dan kekuatannya berkembang pesat, jauh dari sebanding dengan suku macan tutul merah. Di kota kuno suku Yinse, di pavilion yang terbuat dari batu besar, Xian Yanxing melihat ke kejauhan dengan alis yang rapat. Dia tidak datang ke suku ular Yin secara sukarela, tetapi tertangkap. Sekarang, dia memiliki cincin di pergelangan tangannya dan di pergelangan kakinya. Cincin ini seperti tubuh ular, dengan tulisan rumit di atasnya. Cincin semacam ini, dengan kekuatan penyegelan, menyegel ki sejati Xian Yanxing dan bahkan api prasasti. Dia tidak bisa mengerahkan prestasi apapun, jika tidak, dia akan melarikan diri dari sini. Mencicit. Pintu kamar dibuka dan seorang pemuda masuk. Pria muda ini bertubuh ramping dan tampan, tetapi matanya sipit dan panjang, yang membuat orang merasa sangat murung. Begitu dia masuk, mata pemuda itu melayang di sepanjang tubuh Xian Yanxing, bersinar melalui nyala api. Itu adalah keinginan kuat untuk memiliki. Apa yang kamu lakukan lagi? Xian Yanxing mengerutkan kening. Nona Xie, bagaimana menurutmu? Jika kamu menikah denganku, kamu tidak akan menderita. Pria muda itu tersenyum dan terlihat lebih murung. Pergilah. Xian Yanxing meminumnya dengan dingin dan tidak sopan sama sekali. Wajah pemuda itu menjadi dingin dan berkata, Nona Xie, jangan lupa di mana ini. Aku ingin menyarankan kamu untuk tidak bersulang atau tidak makan atau minum. Pergilah. Jawaban Xian Yanxing masih satu kata. Bagus, 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 kita lihat saja. Di mata pemuda itu, api jahat menyala, berenang beberapa lingkaran di Xian Yanxing, dan kemudian pergi dengan tenang.
Pelacur ini, aku ingin kamu berlutut di depanku pagi ini dan memohon padaku. Pria muda itu terbakar amarah. Apa identitasnya? Putra kepala suku ular Yin dan penerus suku ular Yin di masa depan, kekurangan Yin, bakat yang kuat, apa yang tidak bisa diperoleh. Namun beberapa hari yang lalu, saat melihat Xian Yanxing, dia terkejut. Xian Yanxing sangat cantik, dan sangat berbeda dengan wanita di dunia bawah tanah. Sebagian besar wanita di dunia bawah tanah kasar dan kasar dengan kulit tembaga kuno. Xian Yanxing, dengan kulit giok dan sosok anggun, langsung tertarik padanya. Dia ingin Xian Yanxing menjadi selirnya yang ke-18. Namun, dengan kepribadian Xian Yanxing, kita bisa membayangkan bagaimana dia bisa menyetujuinya. Dia berjalan di halaman dengan wajah muram. Puan kecil, ada apa? Wanita itu, belum setuju. Seorang lelaki tua kurus maju dan bertanya. Ya, pelacur ini, tidak hanya menolak, tetapi juga menyuruhku keluar dari sini. Kui Lao, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya defisiensi Yin. Puan muda, karena pihak lain bersulang dan tidak makan atau makan anggur penalti, maka jadilah tangguh dan masak nasi dengan nasi mentah. Pria tua kurus itu mencibir. Kui Lao, aku sudah memikirkannya, tetapi bahkan jika Zenyuan dan api roh disegel, kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Aku takut jika dia menggunakan kata-kata yang kuat, dia akan bunuh diri, jika tidak, aku pasti sudah melakukannya. Yin tidak memiliki jalan. Ketika dia memikirkan postur anggun Xian Yanxing, tubuhnya penuh dengan api jahat. Puan muda, itu mudah dilakukan. Sekarang musim kawin ular berbisa. Di 10.000 lembah ular, bunga ular bermekaran. Keharuman bunga ular tidak berpengaruh pada mereka yang memiliki Zenyuan atau api spiritual. Tetapi jika kamu tidak memiliki Zenyuan dan api spiritual untuk melindungi tubuh kamu akan merasa lunak di sekujur tubuh dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tuhan, lakukan apa yang kamu inginkan. Seorang lelaki tua kurus tertawa muram. Begitu mata Yin Sao berbinar, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kui tua lebih baik banyak akal dan banyak akal. Kui Lao, kamu harus membawa beberapa orang bersamamu untuk pergi berburu untuk relaksasi. Bawa jalang itu bersamamu dan pergi ke lembah Wanshe bersamaku. Kali ini, aku akan berada di antara 10.000 ular dan membiarkan wanita jalang itu mati. Yah, aku akan melakukannya sekarang. Kui Lao membungkuk. Segera, Yin Ke, Xian Yanxing, Kui Lao, dan 6 orang lainnya mengendarai 7 boneka ular raksasa bersayap ke 10.000 lembah ular. Bab 707. Xian Yanxing tidak ingin pergi, tetapi pihak lain menyambutnya dengan senyuman dan berkata bahwa dia hanya mengajaknya berburu untuk menenangkan pikirannya. Xian Yanxing tidak bisa menolak. Jika dia menolak, dia takut pihak lain akan menggunakan kekerasan. Segera setelah itu, lembah 10.000 ular tiba. Sekelompok 9 orang masuk. Untuk sementara, mereka benar-benar berburu ular untuk membuat obat. Segera, jaraknya lebih dari 30 mil. Kamu sedang berburu ular berbisa di daerah ini. Aku akan membawa Nona Xian Yanxing ke depan dan melihatnya. Perintah kekurangan Yin. Baiklah, Tuan Muda, kamu pergi. Kata Kui sambil tersenyum, yang mengungkapkan jejak kesuraman. Nona Xie, ayo lanjutkan. Kekurangan Yin berkata kepada Xian Yanxing. Xian Yanxing mengerutkan kening. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Tapi sekarang situasinya begitu, dia hanya bisa cukup berani untuk setuju. Dia bertekad untuk memperhatikannya. Jika pihak lain memiliki upaya tersembunyi untuk melawannya, dia lebih baik mati daripada membiarkan pihak lain berhasil. Mengangguk, Xian Yanxing mengikuti kekurangan Yin dan berjalan menuju ke dalam. Tak lama kemudian, mereka menempuh 5 atau 6 mil. Di sini, di mana-mana penuh dengan sejenis bunga merah, jenis bunga ini, sangat aneh, berbentuk ular, seperti jenderal ular kecil, dan mengeluarkan semacam aroma yang memabukkan, baunya sangat harum. Sepanjang jalan, defisiensi Yin juga tidak memiliki perilaku abnormal, Xian Yanxing juga secara bertahap menurunkan pikirannya, perlahan mengembara. Tapi perlahan, Xian Yanxing merasa salah, dia merasa semakin lemah, seluruh tubuhnya lunak. Betapa pintarnya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menjadi pucat dan berlari ke depan beberapa langkah. Dia berkata, kekurangan Yin, apa yang telah kamu lakukan padaku? Kamu meracuniku. Hei. Yin Ke melihat seluruh tubuh Xian Yanxing melunak seperti yang diharapkan. Dia tertawa dan berkata, aku tidak meracunimu. Tapi di sini, ada bunga ular dan bunga ular. Bagi mereka yang tidak bisa menggunakan api Zenyuan dan roh, itu setara dengan racun. Jika kamu mendengarnya, seluruh tubuhmu akan lembek dan lemah. Hahaha. Kekurangan Yin tertawa. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Xian Yanxing mundur, merasa semakin tidak berdaya. Apa yang kamu lakukan? Jalang, aku tidak peduli statusmu di luar bumi seperti apa. Di sini, kamu harus jujur. Aku ingin menikahimu untuk menjadi selir. Kamu memandangmu, kamu masih menolak lagi, dan berani memarahiku. Sekarang, aku akan memberitahumu akhir dari menolakku. Di mata defisiensi Yin, api jahat melompat, dan matanya berenang di tubuh Xian Yanxing. Nyala api di matanya semakin kuat.
Jangan pikirkan itu. Xian Yanxing minum, tulang punggungnya, tiba-tiba memancarkan cahaya merah, lalu, tubuhnya, maju ke kedalaman lembah 10.000 ular, melarikan diri. Brengsek! Yin Ke berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa Yuan sejati dan api spiritual Xian Yanxing diblokir, dan dia bisa menggunakan kekuatan aneh. Dia ceroboh dan berlari ratusan meter di dekat Xian Yanxing. Segera, dia mengejarnya. Lagi pula, Xian Yanxing telah ditutup. Karena konstitusi istimewanya, dia bisa meminjam sedikit kekuatan darah, tapi itu tidak banyak. Dia belum berlari 1 mil pun. Kekuatan darah menghilang. Dia merasa semakin lembut dan tidak berdaya. Tubuhnya goyah dan hampir jatuh ke tanah. Di belakang, defisiensi Yin mengejarnya. Hei, kamu mau kemana? Tunggu sebentar, aku akan melayanimu dengan baik. Xian Yanxing berlari untuk jangka waktu tertentu, diselimuti oleh keringat virtual. Keringat membasahi pakaian yang ringan dan tipis, sehingga pakaian yang melekat erat pada tubuh melengkung, lebih menggerahkan. Kekurangan Yin melihat wabah api jahat, seluruh tubuh kering dan panas, mau tidak mau menelan air liur. Mata Xian Yanxing menunjukkan sedikit keputusasaan. Ketika dia menyentuh pinggangnya, dia melihat belati pendek di dadanya. Dia dengan tegas melihat kekurangan Yin dan berkata, jika kamu ingin menggunakannya, aku akan mati. Langkah suram berhenti, wajahnya suram, dan dia berkata dengan suara dingin, aku tidak percaya. Kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu. Ayo maju. Luming, kamu bodoh, kamu di mana? Mungkin kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi. Xian Yanxing menutup matanya dan menusukkan belati ke dadanya. Jauh di dalam lembah 10.000 ular, Luming mengeluarkan botol batu giok dan mengumpulkan awan kabut darah, lalu mengerutkan kening. Entah kenapa, dari tadi dia gelisah, entah mengapa di jantungnya muncul mood yang mudah tersinggung. Ini sedikit tidak terbayangkan, ketika Luming mencapai kondisi saat ini, dia memiliki hati seni bela diri yang teguh. Hal-hal biasa tidak akan membuat Luming merasa kesal. Tapi barusan, dia entah kenapa mudah tersinggung dan gelisah, tapi dia tidak tahu kenapa. Ada apa denganmu, nak? Keadaannya tidak benar. Dan dapat melihat keadaan Luming. Aku tidak tahu kenapa. Sejak saat ini, entah mengapa aku mudah tersinggung dan selalu merasa tidak nyaman. Lu Mingdao, pasti ada sesuatu yang terjadi. Jalan dandan. Lu Ming mengangguk. Di zaman kuno, beberapa orang yang paling kuat bahkan bisa memprediksi masa depan, yang misterius. Tunggu sebentar. Dan menutup matanya dan melambaikan sepasang cakar depan, dan prasasti Tao diproduksi. Setelah beberapa saat, dan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan cemas, tidak nak, kekasih kecilmu dalam bahaya. Apa? Luming tertegun, tapi langsung bereaksi. Yang dikatakan dan adalah Xian Yanxing. Xiao Qing, ada apa dengannya? Di mana itu? Luming bertanya dengan tergesa-gesa. Hanya beberapa mil jauhnya, kamu akan terlambat jika tidak pergi. Teriak Dan. Sua. Tanpa ragu sedikit pun, Luming keluar, dan bergegas menuju keluar 10.000 ular seperti kilatan petir. Mata bulan merah bergerak ringan, prasasti tubuh muncul, membentuk sepasang sayap, di bawah kipas, menjadi hantu, diikuti. Beberapa mil daratan, di bawah kekuatan penuh Luming, hanya beberapa tarikan napas. Ketika Luming tiba, dia kebetulan melihat belati Xian Yanxing menusuk jantungnya, darah mengalir keluar, mengejutkan. Ledakan. Saat ini, seperti guntur di benak Luming. Jika dia melihat pemandangan seperti itu, dia mungkin akan tahu apa yang terjadi. Xiao Qing. Luming meraung. Tubuhnya seperti kilat, dan dia melemparkan dirinya ke arah Xian Yanxing. Zenyuan menggulung lengan Xian Yanxing, agar belatinya tidak terus menusuk. Namun, Luming masih agak lambat. Belati Xian Yanxing telah menembus otot, dan sebagian telah ditusuk ke jantung. Untung saja tidak terlalu dalam. Luming memeluk pinggang Xian Yanxing yang ramping, dan Zenyuan menyerbu tubuh Xian Yanxing, melindungi hati Xian Yanxing. Bodoh, kamu datang, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Luming. Untuk sesaat, dia takut akan semua ini. Ini adalah mimpi. Jangan bicara. Luming Dao, Zenyuan terus mengalir masuk. Zenyuannya, Zanlong Zenyuan, memiliki aktivitas yang kuat dan berhasil menyegel pembuluh darah jantung Xian Yanxing. Sementara itu, luka Xian Yanxing perlahan sembuh. Dia senang dia tiba tepat waktu. Jika dia nanti, mungkin itu akan menjadi perpisahan. Bab 708. Kemunculan Luming membuat Yin Keleng sejenak. Pada saat ini, melihat Xian Yanxing dan Luming melihat dari dekat, mata mereka menunjukkan kecemburuan, dan mereka minum dengan dingin. Nak, siapa kamu? Dia wanitaku, keluar dari sini. Sua. Saat ini, bulan merah tiba. Bulan merah, apakah itu kamu? Beraninya kamu menerobos wilayah suku ular Yin kami dan mencari kematian. Kekurangan Yin melihat bulan merah, mata dipenuhi dengan peluang pembunuhan yang kuat. Kekurangan Yin. Melihat kekurangan Yin, wajah bulan merah tenggelam. Luming mendongak dan melihat kekurangan Yin. Peluang pembunuhan yang hiruk-pikuk pecah dengan gila-gilaan.
Suara dingin keluar dari mulut Lu Ming, hari ini, kamu harus mati. Haha, nak, kamu ingin membunuhku. Nak, jika kamu berani memeluk wanitaku, aku akan memberitahumu untuk tidak hidup, jangan mati. Kekurangan Yin menyeringai. Membunuh. Lu Ming melambaikan tangannya, dan boneka serigala raksasa muncul dan membunuh kekurangan Yin. Boneka tingkat 4 dewa. Wajah Yin Sao sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, boneka ular raksasa muncul, yang sebenarnya adalah boneka Ling Hai level 4. Kedua boneka itu bertemu satu sama lain dan bertarung bersama. Membunuh. Lu Ming mengambil Xian Yanxing dengan satu tangan dan melangkah keluar. Dengan tinju yang mengerikan, Lu Ming meledak ke depan. Lembah bergetar di tempat tenda tinju lewat. Di sekitar lembah, tanaman merambat tua meledak dan beberapa ular berbisa berubah menjadi bubuk. Wajah Ying berubah, dan bulungan lukisan muncul di tangannya. Setelah dibuka, sebuah topeng muncul, menutupi keteduhan. Di topeng itu, beberapa ular berbisa berenang menjauh. Ledakan. Tinju melintas di topeng, yang bergetar terus-menerus, tetapi tidak pecah, tetapi terbang keluar dari bayangan. Sialan, bunuh. Kekurangan Yin jatuh ke tanah, dan mengeluarkan bulungan prasasti. Begitu dibuka, seekor ular raksasa dengan panjang puluhan meter terbang keluar dan menghujani Lu Ming. Pistol naga tak terbatas muncul di tangannya, dan naga asli 3 warna terbang keluar dan bertabrakan dengan ular raksasa. Namun, naga asli 3 warna itu dihancurkan oleh ular raksasa dan terus terbang ke Lu Ming. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Itu jelas sebuah gulungan prasasti 6 tiang. Kekuatannya setara dengan kekuatan serangan Ling Hai. Mengaum. Bulan merah memanipulasi boneka citah dan keluar bersama ular raksasa. Sua, sua. Suara langit pecah terdengar, dan Kui Lao tiba bersama 6 orang lainnya. Kui Lao, bunuh bocah itu, tangkap bulan merah dan jalan kecil itu hidup-hidup. Berteriak. Bersenandung, bersenandung. Di atas kepala Kui Lao dan yang lainnya, kekuatan mental yang kuat menyebar, membentuk badai mental yang mengerikan. Satu boneka ular raksasa muncul di udara. Tidak, itu master 5 kali lipat dari tingkat dewa. Lu Ming, ayo pergi. Wajah bulan merah berubah dengan liar. Nah Kui Lao, yang setara dengan tingkat kelima Ling Hai, telah menyalakan setidaknya 4 lampu spiritual berwarna biru. Bonekanya setara dengan kekuatan Ling Hai. Ciyue, bantu aku menjaga Xiao Qing. Hari ini, aku akan membunuhnya. Lu Ming menurunkan Xian Yanxing, menunjuk pada kekurangan Yin. Saat ini, Xian Yanxing tidak lagi berdiri di belakang Lu Ming. Haha, nak, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku ingin membunuhku. Aku berubah pikiran sekarang. Kui Lao, tangkap dia hidup-hidup. Aku akan membuatnya lebih buruk daripada mati. Yin Sao tertawa dan terlihat ganas. Sutra. Kui Lao mengendalikan boneka ular raksasa dan menuangkannya ke arah Lu Ming. Ular itu percaya seperti pedang dan menembus kehampaan. Begitu bulan merah mengatupkan giginya, dia mengendalikan boneka cita untuk bergegas, tetapi sebelum dia terjerat dengan boneka raksasa itu, dia diserang oleh boneka ular raksasa dan terbang keluar. Selain itu, 6 orang lainnya juga sangat kuat. Boneka yang mereka kendalikan setidaknya setara dengan level Ling Hai. Bahkan ada 2 boneka ular raksasa yang setara dengan 4 tingkat Ling Hai. Boneka Ciyue terjerat oleh 4 boneka ular Ling Hai yang berat, sedangkan boneka ular raksasa lainnya membunuh Lu Ming. Alis Lu Ming bersinar, ada jejak guntur dan kilat. Dia siap mengendalikan tripod guntur dan melakukan pukulan fatal. Injak, injak. Lu Ming mengontrol boneka serigala raksasa untuk menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, kakinya dengan panik menginjak tanah. Aduh, lihat aku. Dan terbang dan jatuh ke tanah, sepasang cakar juga terus melambai. Wah. Boneka serigala raksasa itu terjerat oleh ular raksasa dan terus mengaum dan menembakkan bunga api. Ular raksasa itu adalah boneka Kui Lao. Itu terlalu kuat, dan boneka serigala mengeluarkan suara menyentuh dan menghancurkan. Akhirnya boneka serigala raksasa itu hancur total dan menjadi tumpukan besi tua. Membunuh. Lu Ming minum, dan sejumlah besar prasasti muncul, membentuk busur besar dan anak panah, melesat ke arah defisiensi Yin seperti meteor. Lihat aku. Dengan lambaian cakar dan prasasti padat muncul, dan banyak tanaman merambat muncul, berkelok-kelok ke arah 5 atau 6 boneka ular raksasa, dan menjerat mereka. Wajah Yin Ke berubah. Dia mengeluarkan bulungan prasasti. Setelah membukanya, sebuah pedang terbang keluar dan memotongnya dengan panah Lu Ming. Bunuh. Bunuh anak laki-laki dengan prasasti dan rune. Kui Lao minum dengan dingin. Di tangannya, ada prasasti dan rune. Di tangan orang lain, prasasti dan rune juga muncul. Begitu dibuka, semua jenis serangan mengalir ke arah Lu Ming, termasuk pedang, es, dan badai. Semuanya setara dengan serangan di atas lautan roh. Beberapa dari mereka lebih dari 4 kali lautan roh. Mereka terlalu kuat, Lu Ming tidak bisa menghentikan mereka. Mereka akan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Lu Ming. Seru Xian Yanxing dan Ciyue. Mati.
Mata Luming dingin, bentuk alis tiba-tiba menyebarkan cahaya terang, tripod besar terbang keluar, guntur dan kilat menyebar. Pada saat tripod terbang keluar, Zenyuan dalam tubuh Luming langsung terserap, dan bahkan esensi kehidupan tersedot. Setelah digunakan, itu akan kehilangan 50 tahun kehidupan. Tapi Luming tidak peduli. Hari ini, dia akan membunuh defisiensi Yin. Leiding, pertumbuhan yang cepat, kekuatan yang mengerikan, melonjak, seolah menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Saat ini, setiap orang memiliki rasa takut menghadap ke langit. Kembali, kembali. Murid Kuilau menyusup tajam, dan tubuhnya mundur dengan gila-gilaan. Bukan hanya dia, tapi kita semua mundur dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, prasasti dan rune muncul menutupi tubuh mereka. Khususnya, kekurangan Yin, prasasti dan rune tidak perlu uang untuk dibuka, setidaknya ada 7 layar cahaya menutupinya. Ledakan. Tripod guntur jatuh, menekan tetapi jatuh, guntur tak berujung dan kekuatan kilat jatuh, menghancurkan kehidupan manusia. Menyentuh. Selain kekurangan Kuilau dan Yin, 6 orang lainnya meninggal dalam sekejap dan meninggal dalam sekejap. Namun, kekurangan Kuilau dan Yin, seperti daun tertiup angin, terus-menerus mengambang. Topeng di tubuh Yin Ke terus-menerus rusak, dan wajahnya penuh dengan kengerian dan ketakutan, dipelintir menjadi bola. Ledakan. Tripod guntur jatuh, lalu menurun dengan cepat, dan terbang kembali ke alis Luming dan menghilang. Apakah itu ular hitam atau ular berbisa? Itu seperti ular hitam. Kuilau, kekurangan 2 orang Yin, mulut besar memuntahkan darah, seperti 2 jenderal ikan mati, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Bab 709. Bulan merah, tertegun. Dia tidak menyangka Luming tiba-tiba memanggil tripod besar. Dengan satu pukulan, dia membunuh 6 penguasa suku ular Yin, dan melukai Kuilau dan Yin Ke dengan parah. Semua ini membuatnya bermimpi. Wah! Luming menarik napas panjang dan jatuh ke tanah. Sekarang, tidak ada jejak Yuan asli di tubuhnya. Bahkan wajahnya sangat pucat, yang disebabkan oleh pencabutan Shou Yuan. Luming, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing memanggil dengan lembut dan datang untuk membantu Luming. Matanya khawatir. Xian Yanxing memiliki tubuh yang kuat dan vitalitas yang kuat. Kini, luka di dadanya perlahan sembuh dan tidak ada kendala berarti. Xiao Qing, bantu aku ke masa lalu, aku akan memotongnya. Lu Mingdao. Xian Yanxing mengangguk, mendukung Luming dan berjalan maju. Saat ini, Kuilau dan Yin Kui terbaring di tanah seperti lumpur, setengah mati. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak bisa mengendalikan boneka. Boneka ular raksasa, seperti patung, tergeletak di tanah, tak bergerak. Apa yang kamu inginkan, Nak? Sudah kubilang, aku adalah tuan muda dari suku ular Yin, dan ayahku adalah kepala suku ular Yin. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan mati. Kekurangan Yin berteriak. Aku tidak peduli siapa kamu. Itu tidak akan mengubah hasilnya. Dengan bantuan Xian Yanxing, Luming bergerak maju perlahan, dan roh api biru menembus kepalanya. Seluruh tubuh lemah, tidak bisa menggunakan Yuan sejati, tapi, api roh, masih bisa digunakan. Nak, aku menyarankan kamu untuk membiarkan kami pergi. Baru saja, aku telah menyampaikan pesan itu kembali dengan memberikan catatan. Jika kamu membunuh kami, tunggu balas dendam gila suku ular Yin. Saat ini, Kuilau mencibir dan dengan enggan menggerakkan tubuhnya. Di tangannya, ada rune giok. Haha, Kui, kerja bagus. Yin Sao tertawa, lalu menatap Luming dan memanggil, Nak, ayahku telah menerima kabar. Kamu sudah mati. Sekarang, jika kamu menyerahkan tangan dan kakimu dan memberikan vagina itu kepadaku dan melayaniku, aku mungkin akan meninggalkanmu mati. Xiao Qing, aku tidak bisa bergerak sekarang. Aku bahkan tidak bisa mengukir prasastinya. Kedua orang ini, aku serahkan padamu. Luming sepertinya tidak mendengar kekurangan Kuilau dan Yin, dan berkata kepada Xian Yanxing. Bagus. Xian Yanxing membantu Luming duduk dengan belati di tangannya, dan pertama-tama pergi ke Kuilau. Apa yang kau inginkan, Jalang? Kekurangan Yin mengaum. Beraninya kamu. Kuilau minum habis-habisan. Xian Yanxing tetap tidak bergerak dan melangkah maju. Bulan merah mendatangi Luming dan berhenti berbicara. Tinja. Xian Yanxing mendatangi tubuh Kuilau dan mengayunkan belatinya. Kepala Kuilau terbang jauh. Kemudian, dia mengalami defisiensi Yin lagi. Tidak, kamu tidak datang ke sini. Kekurangan Yin ketakutan dan wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka Luming dan Xian Yanxing tahu bahwa berita mereka telah dikirim kembali ke suku ular Yin, dan mereka bahkan berani membunuh mereka. Beraninya mereka memiliki keberanian seperti itu. Tahukah kamu, suku ular Yin mereka adalah suku yang paling kuat di antara puluhan suku di daerah tersebut. Kamu seharusnya mengharapkan hari ini. Di mata Xian Yanxing, ada rasa membunuh yang kuat. Cahaya belati menyala. Demikian pula, Yin tidak memiliki kepala dan jatuh ke tanah. Orang suku ular Yin, semuanya mati.
Lu Ming, kita harus segera pergi dari sini. Pakar suku ular Yin mungkin akan segera tiba. Bulan merah membuka mulutnya. Bagus, Lu Ming mengangguk. Qiuye mengumpulkan semua boneka ular raksasa utuh di tempat kejadian, lalu mengendalikan boneka citah, membawa Lu Ming dan Xian Yanxing, dan terbang ke suku macan tutul merah dengan kecepatan tinggi. Lu Ming duduk di belakang boneka citah dengan lutut disilangkan. Dia terus menjalankan formula naga perang dan mulai memulihkan Zhen Yuan. Menggunakan leading, efek sampingnya terlalu jelas. Zhen Yuan benar-benar hilang, dan seluruh tubuhnya lemah. Sekalipun api roh masih ada, prasasti pun tidak dapat diukir, yang berarti tangan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam dan menjadi sasaran penyembelihan manusia. Apalagi kali ini menggunakan leading, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan leading. Semakin kuat kultivasinya, semakin kuat daya ledak leading setelah menyerap esensi Zhen Yuan. Berdasarkan kultivasinya saat ini, penggunaan leading seharusnya bisa menimbulkan ancaman fatal bagi kekuatan Ling Hai. Tapi itu tidak harus bisa membunuh. Baru saja, di suku ular Yin, ada 2 penyuling Ming yang setara dengan 4 tingkat Ling Hai. Alasan mengapa mereka bisa membunuh dengan satu pukulan adalah karena mereka menggunakan kekuatan mental mereka untuk mengendalikan boneka, dan boneka itu terjerat oleh barisan dan tidak bisa kembali untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya dapat dilawan oleh prasasti dan rune, dan kemampuan pertahanan mereka akan sangat berkurang, sehingga mereka dapat dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Jika dalam keadaan normal, luka paling serius Ling Hai 4 kuat, tapi tidak bisa membunuh. Sedangkan untuk Ling Hai Wuzong diperkirakan hanya bisa terluka ringan. Tentu saja, jika Lu Ming bisa melangkah ke ranah Ling Hai, dan konsepsi artistik serta Zhen Yuan guntur akan meningkat drastis, maka kekuatan pengendali tripod guntur akan meningkat. Juga ditingkatkan gila-gilaan. Oh, aku sangat lelah. Aku telah mengumpulkan begitu banyak energi yang tiba-tiba terkuras. Nah, kali ini, kamu harus memberikan kompensasi yang baik untuk kursi ini. Dan berbaring di bahu Lu Ming dan terus memutar matanya. 10.000 lembah ular, hanya beberapa jam setelah mereka pergi, angin menderu-deru, dan lebih dari selusin orang kuat datang ke sini dengan boneka ular raksasa. Pemimpinnya adalah pria parubaya dan kurus dengan ular berbisa di lehernya. Setelah mereka tiba, mereka dengan cepat menyerbu ke dalam 10.000 lembah ular. Segera, raungan yang mengguncang bumi keluar, anak-anak di luar bumi, suku macan tutul merah, bunuh, bunuh, bunuh. Suara itu bergulir dan berisi peluang tak terbatas untuk membunuh. Bahkan banyak ular berbisa di lembah 10.000 ular gemetar dan menyusut ke dalam gua mereka. Ketika mereka kembali ke suku macan tutul merah, Lu Ming melakukan segala upaya untuk memulihkan kultivasinya. Saat ini, Lu Ming telah memulihkan Yuan asli di ladang obat mujarab. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar kristal roh terbaik, melahap energi di kristal roh tertinggi, dan memulihkan kultivasinya. Dengan jejak Yuan sejati, kecepatan pemulihan Lu Ming telah meningkat pesat. Begitu bulan merah kembali ke suku macan tutul merah, dia pergi ke Cijin Kong untuk melaporkan situasinya. Apakah Lu Ming membunuh defisiensi Yin? Di aula utama, suara kejutan datang dari langit. Ya, ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bulan merah berdiri di depan badan kosong emas merah, jalan. Wajah Cijin Kong bermartabat, dan alisnya sangat kencang. Dia berkata, Yin tidak menyakiti orang itu. Dia selalu memanjakannya. Kali ini, dia takut dia akan menjadi gila. Dia pasti akan membalas dan mengeluarkan perintah untuk memperkuat pertahanan semua tempat. Selain itu, aku akan segera beritahu para tetua dari semua kelompok etnis untuk datang membicarakan masalah ini. Suasana suku macan tutul merah tegang, sementara Lu Ming masih berusaha untuk pulih. Setengah hari setelah kembali ke suku macan tutul merah, Zhen Yuan-nya akhirnya kembali ke masa kejayaannya. Xiao Qing, biarkan aku melepaskan segel di tangan dan kakimu. Di luar ruangan, Lu Ming melihat Xian Yanxing. Sekarang, cedera Xian Yanxing jauh lebih baik, hampir pulih. Bodoh, apa kamu baik-baik saja? Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Lu Ming berjalan mendekat dan memegang tangan kecil Xian Yanxing di depan matanya dan mengamati cincin segel di pergelangan tangannya. Dipegang oleh Lu Ming, wajah Xian Yanxing menjadi sedikit merah, dan dia dipegang oleh Lu Ming. Bab 710. Setelah setengah suara, jari Lu Ming di udara, sebaris prasasti muncul, dan kemudian jatuh ke dalam cincin di tangan Xian Yanxing. Di atas cincin itu, sebuah prasasti yang indah muncul, dan 2 ular berbisa keluar. Ular berbisa pecah di udara. Lu Ming memegang cincin itu. Begitu Zhen Yuan terkejut, cincin itu pecah. Setelah itu, Lu Ming mengikuti dan melepaskan semua cincin lain di tubuh Xian Yanxing. Ledakan. Begitu cincin itu dilepaskan, Xian Yanxing dipenuhi dengan nafas yang kuat, dan kemudian perlahan menghilang. Bodoh, kali ini kamu menyelamatkan hidupku, aku akan mengambil kembali janjiku sebelumnya. Kata Xian Yanxing. Komitmen apa? Lu Ming tertegun. Tentu saja itu janji untuk menginjakmu, bodoh.
Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar, dan Lu Ming memucat. Wajahnya menunjukkan senyuman. Lu Ming merasakan hidungnya dengan senyum pahit, dan dia terdiam. Kemudian, matanya berkilat, lengan kera terulur, meraih pinggang ramping Xian Yanxing, dan berkata, rahmat menyelamatkan hidup tidak boleh dijanjikan oleh orang lain. Mengapa kamu tidak membalas aku sekarang? Merasakan panas dari lengan Lu Ming, wajah Xian Yanxing memerah, dan ki aslinya pecah. Dia melepaskan diri dan berkata, apakah kamu setuju denganku? Kamu ingin menjadi cantik. Melihat Lu Ming tertekan, Xian Yanxing berkata sambil tersenyum, tapi bukan tidak mungkin. Itu tergantung kinerjamu di masa depan. Benar-benar, mata Lu Ming cerah. Palsu. Xian Yanxing tersenyum dan bertanya tentang pengalaman Lu Ming akhir-akhir ini. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Namun, suasana di ruang utama suku macan tutul merah sangat tertekan. Patriark, laporkan dari depan, suku ular Yin telah mengirimkan pasukan besar dan datang ke pihak kita dengan cepat. Sudah dilaporkan. Perintah untuk turun, jangan melawan di depanmu, menyusut dengan seluruh kekuatanmu, dan tarik pasukan kembali ke kota kuno. Qi Jintong mengeluarkan perintah, dan kemudian berkata kepada para tetua dari semua klan, semua tetua, ikuti aku dan pergi ke gerbang kota untuk menyambut Yin. Belakangan, Qi Jintong dan tetua suku macan tutul merah datang ke gerbang di sebelah barat kota kuno. Saat ini, di sekitar gerbang, pasukan besar telah dikerahkan. Sekitar beberapa jam kemudian, angin menderu, dan terdengar suara samar antara langit dan bumi. Di langit, di tanah, ada boneka ular raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Pada setiap boneka ular raksasa, ada satu atau dua orang yang duduk di atasnya. Sepintas, setidaknya ada puluhan ribu boneka ular raksasa yang berjejer rapat menutupi seluruh langit. Di sisi suku macan tutul merah, prasasti cerah bersinar di dinding. Arai besar muncul, dan berbagai formasi pertahanan dan serangan yang kuat muncul. Pada saat yang sama, para prajurit suku macan tutul merah membengkokkan busur dan membuat anak panah. Di panah, ada rune di panah, dan cahayanya bersinar. Perang besar akan segera terjadi. Yin Buxing, pemimpin suku ular Yin, berjalan keluar dari langit dan berdiri di kehampaan. Seekor ular berbisa melilit lehernya, dan surat ular itu meludah. Mata Yin Buxing mengirimkan kesempatan membunuh yang dingin. Dia memandang Qi Jintong dan berkata, Qi Jintong, putri kamu Qi Yue, dan dua orang dari luar bumi, tanpa malu-malu menyelinap ke wilayah suku ular Yin aku dan membunuh putra aku Ying. Sekarang, kamu menyerahkan mereka bertiga, aku bisa menarik dan melepaskanmu suku macan tutul merah sekali. Haha, Yin tidak berbahaya. Kamu benar-benar tidak tulus. Tapi ku dengar putramu yang ingin mencemarkan pacar orang lain dan terbunuh dalam kemarahan. Apa gunanya serangan diam-diam? Qi Jintong tertawa. Nah, kekotoran apa, pelacur itu kehormatannya bahwa putraku menyukainya. Apa kehidupan mereka yang kejam? Bagaimana kamu bisa membandingkan dengan putra aku, Qi Jintong? Aku menyarankan kamu untuk melihat situasinya dengan jelas, dan jangan membawa bencana pemusnahan suku macan tutul merahmu. Yin tidak merusak saluran dingin. Mustahil, balasan tegas Qi Jintong. Yin Bao mengerutkan kening, wajahnya menjadi lebih muram, matanya berkedip beberapa kali, dan dia berkata, ya, Qi Jintong, aku tahu kamu enggan menyerahkan putrimu. Aku tidak ingin kamu menyerahkan bulan merah. Selama kamu menyerahkan kedua orang itu di luar bumi, aku bisa pensiun. Mustahil. Qi Jintong masih menjawab dengan tiga kata ini. Qi Jintong, kamu tidak mau bersulang atau makan atau minum. Aku akan memberimu 3 hari untuk berdiskusi dengan baik. Setelah 3 hari, jika kamu tidak menyerahkan kedua orang itu, aku akan memimpin pasukan ke level suku macan tutul merah, dan memintamu untuk dikeluarkan dari suku macan tutul merah selamanya. Dengan satu kata tersisa, Yin Buha melambaikan tangannya dan memimpin orang untuk mundur. Segera, semua pasukan suku ular Yin mundur. Bukan Yin Bu yang takut dengan suku macan tutul merah. Alasan utamanya adalah dia buru-buru mengerahkan pasukan besar dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Jika dia menyerang suku macan tutul merah dengan gegabah, dia mungkin akan kehilangan kedua belah pihak. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan. Saat suku ular Yin mundur, Qi Jintong menarik napas panjang. Ayo, panggil semua pasukan suku macan tutul merah kembali untuk menjaga kota kuno, semua tetua, dan kembali ke ruang konferensi bersamaku. Qi Jintong memerintahkan untuk turun. Sesaat kemudian, Dewan Suku Macan Tutul Merah penuh dengan orang, lebih dari 20 orang. Tidak hanya anggota senior suku Macan Tutul Merah, tetapi juga banyak tetua biasa berkumpul bersama. Patriark, menurutku, tidak apa-apa menyerahkan kedua pemuda itu secara langsung. Mengapa berperang melawan suku Yingse demi 2 orang di luar bumi? Ya, kepala klan, kedua pemuda itu, dengan kekuatan mereka sendiri, berani membunuh Yin Kuo. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Kita tidak boleh membiarkan suku macan tutul merah terlibat karena 2 orang dari luar bumi. Beberapa tetua biasa, satu demi satu, membujuk Qi Jintong untuk menyerahkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Mustahil. Suara Qi Jintong keluar. Tidak, Patriark,
Kenapa tidak? Tanya sesepuh biasa. Sekarang, sejujurnya, Lu Ming dapat memecahkan arai dari pemimpin klan sebelumnya. Sekarang, dia telah memecahkan 100 arai, meninggalkan 36 terakhir. Segera, kita akan dapat memecahkan semuanya. Saat itu, kita akan menemukan prasasti dan rahasia suku kita, dan membiarkan suku macan tutul merah kita kembali ke puncak aslinya. Kata Qi Jinkong, suara seperti badai, menyapu penonton. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Akhirnya, Lu Libao kaget dan banyak dari mereka yang tahu mengapa mereka ingin diam. Ini tentang naik turunnya suku macan tutul merah. Patriark, kurasa tidak. Sebuah suara terdengar, tapi itu adalah Gunung Cijin. Setelah hal sebesar itu terjadi, dia secara alami dipanggil kembali untuk berdiskusi. Gunung Cijin berjalan keluar dan berkata dengan suara nyaring, susunan segel masih kurang dari 36 terakhir. Tidak diketahui apakah Lu Ming benar-benar dapat memecahkannya. Selain itu, bahkan jika kita dapat memecahkannya, kita akan mendapatkan rahasia Minglian kode, jadi apa? Sebelum kebangkitan suku kita, itu dihancurkan oleh suku ular Yin. Aku pikir kita harus menyerahkan Lu Ming dan wanita itu, dan menstabilkan suku ular Yin terlebih dahulu. Dengan cara ini, setidaknya kita bisa menjaga keluarga kita hidup. Kata-kata Gunung Cijin membuat banyak tetua merenung. Memang, kata-kata Gunung Cijin masuk akal. Apa gunanya mendapatkan prasasti dan kode rahasia setelah semua suku dihancurkan? Alis Qi Jinpong juga berkerut, yang tidak bisa dia bantah. Bab 711. Melihat ekspresi semua orang, wajah Gunung Cijin menunjukkan ekspresi puas, dan melanjutkan, selain itu, hanya tersisa 36 segel. Kita hanya perlu menyerahkan Lu Ming dan wanita itu, menstabilkan suku ular Yin, dan kemudian perlahan-lahan menemukan cara untuk memecahkan 36 formasi terakhir. Ini adalah kebijakan terbaik. Ya, sesepuh Gunung Cijin benar. Seorang tetua angkat bicara dan mendukung Gunung Cijin. Ini membuat warna kegembiraan melintas di mata Gunung Cijin. Aku menentangnya, Lu Ming baik kepada keluarga kita. Jika kita memperlakukan mereka yang baik kepada kita, dan kemudian menyebarkannya nanti, apa pendapat orang lain tentang keluarga kita? Terlebih lagi, hal terpenting sekarang adalah kebangkitan leluhur kuno. Selama kita memblokir serangan suku ular Yin, setelah jangka waktu tertentu, kita akan memasuki masa gencatan senjata. Jika Lu Ming dapat menghidupkan kembali leluhur kuno pasti akan menghargai keluarga kita, yang merupakan akar dari kebangkitan kita. Kakak kedua bulan merah, langit merah kemasan, membuka mulutnya. Ya, aku juga setuju dengan pendapat saudara kedua. Mulut kosong emas merah. Kakak kedua, Patriark, kamu memandang Lu Ming terlalu tinggi. Kali ini, ada begitu banyak orang di luar bumi. Bagaimana kamu tahu bahwa Lu Ming adalah lelaki takdir dalam legenda? Kita tidak bisa mempertaruhkan nasib orang-orang kita pada kemungkinan kecil ini. Sekarang, kita harus berurusan dengan suku ular Yin, melindungi keluarga kita adalah kuncinya. Suara nyaring Gunung Cijin, biarkan banyak orang mengangguk. Kalau begitu, bisakah aku menghancurkan suku ular Yin? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar aula, membuat hati semua orang terkejut, dan semua mata tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar aula. 3 sosok muda masuk. Lu Ming, Xian Yanxing dan Qi Yue. Apa yang dikatakan Lu Ming barusan adalah apa yang dikatakan Lu Ming. Yue, bagaimana kamu bisa membawa 2 orang luar ke aula dewan keluarga kita? Gunung Cijin berteriak. Tidak peduli apa, Lu Ming sangat baik kepada keluargaku dan bisa masuk ke dalam diskusi. Qi Jinpong melambaikan tangannya, yang membuat wajah Gunung Cijin terlihat jelek. Gunung Cijin dengan tenang menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu menghancurkan suku ular Yin? Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Hahaha, kamu sangat sombong. Kamu adalah master tingkat surga. Bisa juga membunuh suku ular Yin, nak, apakah kamu tahu seberapa kuat suku ular Yin itu? Konyol, konyol. Gunung Cijin tertawa, menunjukkan warna ironi. Haha, aku ingat kamu mengatakan itu sebelumnya. Aku sangat sombong. Bagaimana aku bisa memecahkan susunan segel hanya karena kultivasi tingkat surga? Pada akhirnya, bagaimana aku memecahkannya? Lu Ming menanggapi dengan ringan. Wajah Qi Jinsan memerah. Dia memang mengatakan hal seperti itu di awal. Ternyata kata-katanya tidak masuk akal. Saat ini sama sekali berbeda dari masalah membuka segel. Suku ular Yin sangat kuat. Lusinan suku di daerah itu dihormati. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka akan dihancurkan? Gunung Cijin berteriak dengan dingin. Tentu saja aku punya caraku. Lu Mingdao. Jika kamu punya cara, kamu sebaiknya mengatakan agar kami dapat membuka mata dan melihat apakah metode kamu layak. Jalan Gunung Cijin. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Jika aku ingin mengatakannya, aku hanya akan berbicara dengan Patriark. Lu Mingdao. Kamu jelas ingin menunda waktu. Kamu berbicara omong kosong di sini. Apa yang bisa aku lakukan? Soundtrack Gunung Cijin. Karena aku tidak percaya padamu. Mata Lu Ming dingin. Apa maksudmu, nak? Jika kamu berani memfitnahku,
aku akan membunuhmu. Gunung Cijin mengaum. Baiklah, saudara keenam, tolong mundur. Aku percaya pada Lu Ming. Pada saat ini, mulut kosong emas merah, suara itu, mengungkapkan arti yang tidak diragukan lagi. Aku juga percaya pada Lu Ming. Aku juga percaya. Cijin Tian, ada beberapa orang tua, telah membuka mulut. Cijin Kong, serta beberapa tetua klan terkuat, semuanya membuka mulut, dan yang lainnya tiba-tiba terdiam. Terima kasih atas kepercayaan kamu, pemimpin klan. Bisakah kamu membiarkan semua orang pensiun? Puan Jintian dan orang lain bisa tinggal. Aku punya rencana untuk membunuh suku Yingze. Lu Mingdao. Baiklah, kalian semua, mundur. Tidak ada keraguan tentang itu. Gunung Cijin terlihat sangat jelek. Setelah menggigit giginya, dia hanya bisa mundur. Segera, di aula, hanya ada Cijin Kong, Cijin Tian, dan beberapa tetua klan. Tentu saja, Ciyue dan Xian Yanxing ada di sana. Lu Ming, apa yang bisa kamu lakukan untuk membunuh suku ular Yin? Warna harapan melintas di matanya. Jangan menyebut suku ular jahat, selama bisa menghalangi serangan suku ular Yin, dia akan puas. Bolehkah aku bertanya kepada Patriark, jika suku ular Yin menyerang suku macan tutul merah, haruskah ia menyerang dari langit atau dari tanah? Lu Ming tidak menjawab pertanyaan itu. Dan Rune, mereka tidak mampu untuk mengkonsumsinya. Saat menyerang dari tanah, kita bisa bekerja sama satu sama lain. Satu mengontrol boneka, yang lain mengukir prasasti. Susunan dapat menahan panah kita, dan pada saat yang sama dapat menembakkan panah kembali. Cijin Kong menjelaskan. Lu Ming berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Jika aku memiliki cara untuk memutuskan hubungan antara orang-orang dari suku ular Yin dan boneka, apakah kamu yakin dapat mengalahkan suku ular Yin? Apa? Putuskan hubungan antara orang-orang dari suku ular Yin dan para boneka. Langit emas merah, mata berkobar-kobar. Orang lain serupa. Jika kita bisa melakukan ini, kita akan bisa memusnahkan suku ular Yin dengan pasukan boneka kita. Langit emas merah, mata cerah, mati menatap Lu Ming. Jika suku ular Yin bisa dimusnahkan, pamor suku macan tutul merah pasti akan meningkat, dan kekuatannya juga bisa meningkat pesat. Itu bagus. Aku tahu jenis susunan besar. Selama kamu mengatur susunan besar dan lawan mengontrol boneka untuk memasuki susunan besar, kamu dapat memutuskan hubungan antara orang dan boneka. Selama kamu mengatur susunan besar di luar kota kuno, jika suku ular Yin menyerang, hanya akan ada satu cara untuk mati. Lu Ming tersenyum percaya diri. Apakah ada susunan yang begitu indah? Cijin Kong terkejut. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, dengan cara ini, jika orang-orang kita masuk, mereka akan terputus dari boneka itu. Tidak masalah, aku memiliki sedikit keterampilan untuk mengendalikan boneka. Setelah menggunakan keterampilan ini, kamu dapat menghindari terputus dari boneka oleh susunan itu. Apalagi keterampilan ini sangat mudah dipelajari dan dapat dipelajari dalam beberapa jam. Lu Ming mengeluarkan kartu giok dan menyerahkannya ke Cijin Kong. Dia berkata, Patriark bisa mengajarkan keterampilan semacam ini kepada beberapa orang kepercayaannya, tetapi tidak menjelaskan apa fungsi dari keterampilan ini. Jika dikirim, itu akan merepotkan. Bagus, bagus, haha. Cijin Kong mengambilnya dan tertawa penuh semangat. Yang lain juga sangat bersemangat. Belum terlambat, aku akan mengukir prasasti pada Larik. Tapi Patriark, sebaiknya kau awasi sesepuh Gunung Cijin. Lu Mingruo menunjuk ke jalan. Mata Cijin Kong berkilat, berpikir, dan berkata, jangan khawatir, aku tahu bagaimana melakukannya. Lu Ming mengangguk dan melangkah pergi bersama Xian Yanxing dan yang lainnya. Bab 712. Susunan semacam ini, tentu saja, diceritakan oleh Dan bahwa itu sangat misterius. Itu adalah semacam susunan kuno yang telah menghilang. Namun, susunan besar semacam ini memiliki kelemahan, yaitu terlalu rumit untuk diukir dalam waktu lama, sehingga sulit untuk mencapai pembakaran instan. Apalagi hanya berguna untuk wayang, sehingga perlahan menghilang ke dalam sejarah panjang. Tapi sekarang sudah benar. Keluar dari gerbang barat, Lu Ming mulai mengukir. Serangkaian prasasti kompleks menghilang ke tanah. Seiring berjalannya waktu, suku macan tutul merah mulai mengingat kekuatan tempurnya di sekitar dan menjaga markas. Suku ular Yin juga mulai mengerahkan banyak orang untuk mempersiapkan perang. Suku-suku lain di sekitar semuanya bersikap menunggu dan melihat. Sekalipun suku ular Yin bisa menghancurkan suku macan tutul merah, pasti akan kehilangan sesuatu. Suku lain secara alami akan duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau. Segera, 3 hari berlalu. Pada hari ketiga, Lu Ming, Xian Yanxing, Ciyue, Cijin Kong dan lainnya berdiri di tembok kota, yang penuh dengan orang dari segala arah. Di langit kota kuno, ada banyak orang yang memanggil boneka dan duduk telentang dan melayang di langit. Yang akan datang. Tiba-tiba, terdengar suara emas merah. Di langit, ada 3 boneka ular raksasa yang terbang ke arah sini. Mereka adalah tetua klan dari Yin Buham dan 2 suku ular Yin. Dan lebih banyak tentara suku ular Yin mengendarai boneka ular raksasa, di sepanjang tanah, muncul di belakang.
Yin Buxing dan kedua klan berhenti di langit beberapa mil jauhnya. Nak, apakah kamu membunuh anakku? Yin tidak membahayakan pandangan pertama, adalah melihat Lu Ming, mulut keluar dari suara dingin dan tak berperasaan. Ya, dia, sial. Tanggapan Lu Ming sederhana. Baiklah, nak, aku bersumpah kepadamu bahwa kamu akan menderita siksaan yang paling menyakitkan di dunia, dan aku akan membuatmu dilema hidup dan mati. Matanya suram dan menakutkan, seperti ular berbisa. Segera, dia melihat ke arah Qi Jinkong dan berkata, Qi Jinkong, sepertinya kamu tidak berniat untuk menyerahkannya kepada orang lain. Apakah kamu akan membiarkan seluruh suku macan tutul merah mengubur anak ini? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mencobanya. Qi Jinkong Dao, sikapnya sangat kentara. Yah, bagus sekali. Sepertinya suku ular Yin kita belum ditaklukkan selama beberapa tahun. Kamu telah melupakan martabat suku ular Yin aku. Dalam hal ini, suku macan tutul merah harus dihancurkan. Begitu kata, Dang Mi jatuh, terdengar teriakan pembunuhan dari belakang. Bunuh, turunkan suku macan tutul merah. Semua pria akan dibunuh, dan wanita muda akan tetap tinggal. Orang-orang dari suku ular Yin banyak minum, memanipulasi boneka ular raksasa, dan terus bergegas menuju kota kuno suku macan tutul merah di sepanjang tanah. Ada terlalu banyak orang, setidaknya ada 20.000 boneka ular raksasa. Ada 2 orang yang duduk di setiap boneka ular raksasa. Pertahanan susunan terukir, boneka kontrol, dan serangan panahan pada saat yang sama, cocok satu sama lain. Persiapan busur dan anak panah. Emas merah melambai dengan tangan kosong. Tiba-tiba, puluhan ribu orang membengkokkan busur dan anak panah mereka. Berangkat. Emas merah melambaikan tangannya yang kosong lagi. Wah. Panah padat menembak pasukan suku ular Yin di kejauhan, dan ada rune di setiap panah. Ada rune bersiang kuat, rune angin yang mempercepat kecepatan dan penetrasi. Lebih dari 10.000 anak panah, padat, menghalangi matahari. Di pasukan suku ular Yin, prasasti dan topeng muncul satu demi satu, menutupi boneka dan manusia. Pada saat yang sama, beberapa orang juga membengkokkan busur dan anak panah mereka dan menembak suku macan tutul merah. Demikian pula, pemimpin kota kuno suku macan tutul merah juga bersinar dengan prasasti. Ledakan. Suara ledakan, bergema tanpa henti, bumi terus berguncang dan berguncang. Perang semacam ini adalah pertempuran divisi penyulingan Ming, yang sangat berbeda dengan perang antara pasukan prajurit, tetapi momentumnya tidak kecil sama sekali. Namun, jumlah suku ular Yin lebih banyak, dan masternya lebih banyak. Dengan promosi terus-menerus, busur dan anak panah terus ditembakkan, dan suku macan tutul merah telah jatuh ke dalam angin. Panggil boneka dan bersiaplah untuk perang. Qi Jinkong memberi perintah. Perisai cahaya pertahanan yang dibentuk oleh susunan prasasti di kota kuno terus bergetar dan tidak dapat bertahan lama. Lebih banyak boneka cita muncul di tembok kota, di langit. Tentara suku ular Yin semakin dekat. Jaraknya kurang dari beberapa mil dari kota kuno suku macan tutul merah. Lu Ming berdiri di dinding dan melihat ke kejauhan. Hampir. Tiba-tiba, Lu Ming berbisik, dan tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Dia mengukirnya di udara dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi susunan prasasti besar dan terbang ke tanah di luar tembok kota. Susunan besar, naik. Lu Ming minum. Bersenandung. Pada saat ini, seluruh tanah tampak bergetar. Kemudian, prasasti tak berujung muncul di tanah. Arai besar yang terhubung dengan arai besar tidak diketahui, meliputi area seluas 30 li panjang dan lebarnya. Ya, Lu Ming menghabiskan 3 hari dan mencoba yang terbaik untuk mengukir semua pola panjang dalam lingkup 30 li. Hampir semua pasukan ular Yin diselimuti olehnya. Saat ini, ada banyak keributan di suku ular Yin. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan boneka itu? Aku juga, sepertinya hubungan dengan boneka itu telah terputus. Bagaimana itu bisa terjadi? Akan ku coba. Aku tidak bisa mengendalikannya. Semua jenis panggilan kaget terdengar. Mereka yang dulu hanya mengukir susunan pembantu memanggil boneka mereka sendiri, tetapi hasilnya sama, semuanya terputus dari boneka. Ini seperti boneka, ini seperti boneka, ini seperti ribuan ular. Bunuh, pasukan boneka, bunuh. Melihat ini, cahaya di matanya berkilat kegirangan. Dia tahu, dia benar. Dia memimpin dan bergegas keluar kota. Mereka yang diam-diam diajari dan mempraktikkan keterampilan manipulasi boneka yang diberikan oleh Lu Ming semuanya mengikuti Qi Jinkong, mengendarai boneka cita dan bergegas keluar. Ada 8.000 tentara di pasukan ini. Masing-masing memiliki boneka cita, yang merupakan elit sebenarnya dari suku macan tutul merah. Awalnya, hanya ada 8.000 orang, dan elit suku ular Yin, yang berjumlah 40.000 orang, sama sekali tidak ada tandingannya. Tapi sekarang, boneka suku ular Yin tidak bisa dikendalikan. Mereka hanya bisa bertarung dengan prasasti dan gulungan. Efektivitas tempur mereka buruk.
Ada perbedaan besar antara kekuatan boneka dan kekuatan boneka. Qi Jinkong memimpin 8.000 pasukan untuk menyerbu pasukan suku ular Yin. Tiba-tiba, semua jenis suara mendesis dan melolong naik dan turun satu sama lain. Meskipun orang-orang dari suku ular Yin berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka tetap jatuh di satu sisi. Tanpa boneka, mereka adalah senjata paling ampuh. Orang-orang dari suku macan tutul merah mengendalikan boneka dan berjuang keras. Boneka, tidak takut sakit, kematian yang ganas dan tak kenal takut, dampak gila, suku ular Yin tercabik-cabik, darah berserakan di bumi. Bab 713. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di langit, Yin tidak ada salahnya mengirimkan raungan yang luar biasa. Membunuh. Beberapa orang tua di suku macan tutul merah memanipulasi boneka dan terbang ke langit untuk membunuh orang seperti Yin Buham. Tetua dan tetua klan lainnya bekerja sama dengan Qi Jinkong untuk mengepung dan membunuh beberapa ahli suku ular Yin. Orang lain, kendalikan boneka, kelilingi langit, beberapa melarikan diri, bunuh semua. Langit emas merah di kota, beri perintah. Suku macan tutul merah, setidaknya ada lebih dari 10.000 orang, mengendalikan boneka, terbang ke langit, dan mengelilingi orang-orang suku ular Yin. Lu Ming berdiri di tembok dan tidak melawan. Situasi dalam perang ini sudah jelas, jadi dia tidak perlu memulai. Selain itu, dia tidak punya keinginan untuk berlatih. Dia menemukan bahwa esensi dari esensi darah master pemurnian sangat terbatas, dan bantuannya kepadanya sangat terbatas. Hanya mereka yang memiliki seni bela diri yang kuat atau iblis yang ganas yang dapat memiliki esensi yang sangat kuat. Ini juga, penyuling Ming, yang berspesialisasi dalam api spiritual, fisik dan darah, tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri yang kuat. Teriakan pembunuhan bergema di langit dan bumi. Masih banyak orang di kota kuno Qibao, tetapi kebanyakan dari mereka adalah level rendah dan tidak memiliki boneka. Oleh karena itu, mereka tidak keluar kota untuk ikut berperang, melainkan hanya menjaga tembok kota. Seiring berjalannya waktu, suara pembunuhan berangsur-angsur melemah. Di udara, darah memenuhi udara, dan tanah dipenuhi mayat. Perang berlangsung 2 jam sebelum benar-benar sunyi. Suku ular Yin, pasukan yang datang ke sini, hampir hancur total. Hanya beberapa tetua klan yang kuat yang keluar, tetapi mereka juga rusak parah. Bahkan Yin tidak terluka parah dan tertangkap. Di bawah pengepungan beberapa suku-suku macan tutul merah, dia terluka parah. Nyatanya, kekuatan tempur suku macan tutul merah tidak kalah dengan suku ular Yin. Orang-orang kuat ini bangkit 60 tahun yang lalu. Menyentuh. Yin Buxing terlempar ke dinding dan di kaki Lu Ming. Kakak Lu Ming, aku akan menyerahkannya padamu jika tidak berbahaya. Seekor macan tutul merah tua berkata bahwa saat ini, para tetua dan tetua suku macan tutul merah memandang Lu Ming dengan rasa terima kasih dan kagum. Pertempuran itu sepenuhnya karena Lu Ming. Kalau tidak, hasilnya akan sangat berlawanan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalian suku macan tutul merah, bagaimana bisa ada barisan yang begitu kuat, dapat memutuskan kontak antara manusia dan boneka, sebelumnya, tidak pernah mendengarnya. Yin tidak ada salahnya berteriak. Arah ini diukir olehku. Lu Ming menatap Yin tanpa menyakiti dan berkata dengan dingin. Kamu. Itu kamu, hahaha, apakah surga akan membunuh suku ular Yin aku? Yin tidak ada salahnya menangis. Ini disebut dosa diri, Xiao Qing telah jatuh ke tangan suku ular Yin kamu. Jika kamu dapat memperlakukannya dengan baik, bagaimana kamu bisa mengalami bencana seperti itu? Saluran dingin Lu Ming. Yin Bubing menatap Xian Yanxing dan tertawa. Tawa itu penuh dengan warna yang rumit. Aku tidak tahu apakah itu penyesalan atau tidak mau. Bersikap baik padanya, mereka memiliki puluhan suku di seluruh dunia. Mereka selalu sombong dan terbiasa menggertak pria dan wanita. Itu terjadi setiap hari di suku ular Yin. Selama bertahun-tahun, suku ular Yin tidak menjadi semakin makmur dan tidak ada hubungannya dengan itu. Siapa yang tahu, karena seorang Xian Yanxing, tetapi memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi, hanya bisa berkata, sial. Menyentuh. Saat Lu Ming melangkah keluar, sebuah pedang terbentuk, memaku Yin Buxing ke dinding, dan cincin penyimpanannya juga jatuh ke tangan Lu Ming. Tentara suku macan tutul merah, ikuti aku untuk menyerang kota kuno suku ular Yin. Suara langit emas merah menyebar ke seluruh penonton. Kali ini, suku ular Yin telah mengirimkan 40.000 pasukan elit. Itu dimaksudkan untuk meratakan suku macan tutul merah dengan satu pukulan. Sekarang, di antara kota-kota kuno, kekuatan pertahanannya benar-benar yang paling lemah. Sekarang, ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang. Semoga kamu mengikuti patriark dan mundur dari suku ular Yin. Para prajurit suku macan tutul merah meraung. Kemudian, lebih dari 10.000 pasukan, mengendalikan boneka, pergi ke arah suku ular Yin. Lu Ming tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi kembali ke kota kuno bersama Xian Yanxing untuk berlatih di pengasingan. Elit suku ular Yin telah dihancurkan, dan bahkan Yin pun tidak dirugikan. Hasil dari perang ini hampir bisa diprediksi.
Di kuil tertinggi, di samping Luming ada pohon pencerahan kuno. Di tangannya, dia memegang sepotong batu mistik bumi. Pada awalnya, Luming mendapatkan banyak jenis augit bumi di pulau kecil Tianji. Kuantitasnya tidak kurang dari Feng Huo dan augites lainnya. Kini, potensi bumi telah menyatu dengan 3 macam konsepsi artistik. Sekarang, saatnya untuk meningkatkan. Ada 9 konsep artistik langit dan bumi yang umum, termasuk angin, api, air, emas, kayu, guntur, es, bumi, dan gunung. Konsepsi artistik bumi mirip dengan konsepsi artistik bumi dan gunung, tetapi lebih cemerlang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah versi evolusi dari konsep artistik bumi dan gunung. Ini adalah konsepsi artistik khusus, penuh dengan masa, perubahan, dan zaman kuno. Tidak hanya kekuatan serangannya yang luar biasa, menekan segalanya, kekuatan pertahanannya juga sangat mengerikan, merupakan konsepsi artistik yang sangat kuat. Sekarang, itu hanya pada tahap awal dari potensi bumi. Akan sangat menakutkan ketika Luming mempromosikannya. Klik. Setelah menghancurkan sepotong augite bumi, Luming mulai berlatih. Satu persatu, 3 hari kemudian, Luming mengkonsumsi total 30 buah augit bumi, dan mengembangkan potensi bumi ke Dacheng, yang sedikit kurang sempurna. Jelas, potensi bumi lebih sulit dipraktikkan daripada 9 potensi umum atau konsepsi artistik. Saat ini, Luming menyelesaikan latihannya. 3 hari ini, Qi Jinpeng memimpin pasukan besar untuk bertempur di luar. Sekarang, dia akhirnya kembali ke dinasti. Suku Ular Yin, tidak diragukan lagi, telah dihancurkan. Kota kuno dihancurkan oleh suku Macan Tutul Merah. Banyak orang menyerah pada suku Macan Tutul Merah. Secara khusus, area luas yang sebelumnya ditempati oleh suku Ular Yin, serta orang-orang dari suku Macan Tutul Merah yang dikuasai dan diperbudak oleh suku Ular Yin, semuanya telah kembali ke suku Macan Tutul Merah. Untuk sementara waktu, kekuatan suku Macan Tutul Merah telah meningkat pesat dan reputasinya telah meningkat pesat. Semua suku lain di sekitar terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suku Ular Yin yang sangat kuat telah dihancurkan. Tiba-tiba, suku-suku itu satu persatu memperkuat pertahanan mereka, terutama mereka yang memiliki dendam terhadap suku Macan Tutul Merah. Intensitas pertahanan mereka diperkuat beberapa kali. Suku Macan Tutul Merah menggelar perayaan akbar. Pada upacara tersebut, Qi Jinpeng dan pemimpin suku Macan Tutul Merah lainnya memberikan penghormatan kepada Luming di depan umum. Perang ini semua karena Luming. Banyak orang diam-diam memberi selamat padanya. Untungnya, mereka memilih untuk percaya pada Luming. Kalau tidak, bagaimana hasil seperti itu bisa dicapai? Suku Macan Tutul Merah telah ditindas selama bertahun-tahun sejak patriark generasi sebelumnya dibunuh dan disegel. Sekarang, akhirnya terasa gembira dan bersemangat. Semua orang senang, tapi ada 2 orang yang tidak senang, yaitu Gunung Qijin dan Qifeng. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Gunung Qijin mengaum, tinjunya mengepal dan matanya menatap Luming. Jika matanya bisa membunuh orang, Luming akan memakai ratusan lubang. Luming mengerutkan kening dan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke Gunung Qijin. Gunung Qijin terkejut dan menoleh. Sudut mulut Luming menunjukkan seringai. Luming, aku tahu aku benar. Ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa kamu adalah takdir dalam legenda. Bulan merah berjalan ke arah Luming, matanya yang besar berkelap-kelip, sangat bersemangat. Bab 714. Aku belum tiba di Gunung Suci. Masih terlalu dini untuk mengatakan pria seperti apa aku ini. Aku tidak tahu bagaimana menghidupkan kembali nenek moyangmu. Luming berkata sambil tersenyum. Luming, jangan rendah hati. Aku punya perasaan bahwa kamu pasti satu-satunya yang bisa membangunkan leluhur kuno selama perjalanan ke Gunung Suci ini. Serius, jika kamu bukan orang di luar bumi, kamu akan melakukannya kembali suatu hari, dan Nona Xie adalah orang kepercayaan yang sangat cantik. Aku benar-benar ingin membuatmu tetap di sisiku dan menjadi laki-lakiku. Bulan merah berkedip mata besar, berbicara dengan sangat langsung. Batuk. Luming terus batuk. Dia tidak menyangka bahwa bulan merah begitu langsung. Seperti yang diharapkan, manusia bawah tanah berbeda dari luar. Di tepi, wajah Xian Yanxing sedikit merah, dan berkata, aku bukan orang kepercayaannya. Nona bulan merah, kamu dapat meninggalkan dia untuk menjadi laki-laki kamu. Orang bejat ini pasti bersedia 10.000. Benarkah? Kalau begitu aku tidak sopan. Bulan merah tersenyum, dan matanya menyapu Luming dan Xian Yanxing. Lecer, cepat berjanji. Xian Yanxing menatap Luming dengan mata besar. Setiap kata, sangat berat. Ah, haha, anggur ini enak. Haha, bulannya indah sekali hari ini. Luming mengangkat segelas anggur dan menyesapnya. Dia tertawa canggung. Namun, ini adalah dunia bawah tanah, dari mana datangnya bulan. 2 hari kemudian, Luming, Xian Yanxing, Qi Yue, Qi Jinpeng, Gunung Qijin, dan beberapa tetua suku Macan Tutul Merah berkumpul untuk menyegel ngarai. Pasir darah merah dan kabut darah ular beracun sudah siap. Sekarang, kamu dapat memecahkan susunan segel 36 terakhir. Luming melangkah maju.
Dengan lambaian tangannya, segumpal pasir darah merah melayang di udara. Kemudian, dia mengeluarkan botol batu giok yang berisi kabut darah ular beracun. Setelah membuka botol batu giok, kabut darah terbang keluar dan bercampur dengan pasir darah merah. Kemudian, jari-jari Luming di udara melambai dengan sangat cepat, kecepatannya, udara langsung memunculkan ilusi. Wah, wah. Prasasti, yang melekat pada pasir darah merah dan kabut darah ular beracun, terbang turun ke susunan segel di depan mereka. Mereka semua menahan napas dan menonton dengan tenang. Qi Jinpeng dan yang lainnya memiliki pandangan harapan di mata mereka. Tapi ada satu pengecualian, yaitu Gunung Qijin, matanya, sedikit gelisah, matanya berkedip-kedip. Bersenandung. Arai segel bersinar dengan cahaya, dan ular beracun berwarna-warni yang besar keluar. Namun, pada ular berwarna-warni itu, ada lapisan kabut berwarna merah darah. Menyentuh. Ular berwarna-warni itu jatuh setengah dan roboh di udara. 36 formasi besar terakhir, susunan besar pertama, hancurkan. Luming terus retak, jari terus tergores, pasir darah merah dan kabut darah ular berbisa, juga terus dikonsumsi. Segera, susunan besar kedua, rusak. Dengan cara ini, arai besar demi satu dipecahkan oleh Luming. Setiap kali Luming memecahkan 9 formasi besar, dia harus duduk bersila untuk memulihkan api mentalnya. Dalam sekejap, itu 2 hari. Hanya ada yang terakhir yang tersisa di 36 formasi besar. Qi Jinpeng dan yang lainnya menatapnya dengan mata penuh kegembiraan, bahkan terengah-engah. Qi Jinsan, bagaimanapun, mengepalkan tinjunya dan perlahan menggerakkan tubuhnya ke depan, dekat dengan Luming. Dengan ketukan jari Luming, prasasti itu jatuh ke tanah. Sutra. Kali ini, 3 ular berbisa berwarna-warni terbang keluar dan roboh di udara. Segelnya telah dibuka, Tuhan memberkati suku macan tutul merahku. Teriak Gunung Qijin, yang pertama bergerak, dan langsung menuju ke lembah. Mata Luming dingin, dan langkahnya sedikit diinjak. Sebatang pohon merambat keluar dan menjerat Gunung Qijin. Ada apa, Luming, ini kamu? Apa yang kamu lakukan? Gunung Qijin mengaum. Mengapa kamu terburu-buru? Luming mencibir dan bergegas ke lembah. Dengan raungan dari Gunung Qijin, sebuah boneka muncul dan mematahkan pohon anggur. Dia juga bergegas masuk. Pada saat yang sama, Qi Jinpeng dan yang lainnya bergegas masuk ke lembah. Lembahnya tidak besar. Tidak lama setelah bergegas masuk, Luming melihat kerangka, bersandar di dinding dan duduk bersila. Sekilas Luming dapat melihat bahwa di salah satu cakar kerangka, ada kartu giok dan cincin penyimpanan di jarinya. Keluar dari sini. Di belakang, Gunung Qijin meraung. Luming mencibir dan menggulung kartu giok dari cincin penyimpanan kerangka ke tangannya. Luming, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin merebut harta patriark dari generasi sebelumnya dan mencari kematian. Gunung Qijin terlihat dingin, mengendalikan boneka itu dan membunuh Luming. Kapan? Pada saat ini, boneka lain keluar dan memblokir boneka Gunung Qijin. Itu adalah Qi Jinkong yang bergerak. Gunung Qijin meraung. Gunung Qijin, mengapa kamu terburu-buru? Siapa bilang aku akan mengambil harta leluhurmu? Aku hanya memberikannya kepada patriark. Luming melambaikan tangannya, kartu giok dan cincin penyimpanan, dan terbang ke Qi Jinkong, yang digenggam oleh Qi Jinkong. Chief Tain Qi, kartu giok itu seharusnya ditinggalkan oleh patriark terakhir sebelum dia meninggal. Seharusnya ada beberapa informasi penting. Sebaiknya kamu melihatnya. Luming berkata sambil tersenyum. Dan Gunung Qijin terlihat suram. Qi Jinkong mengambil kartu giok dan kekuatan mentalnya meresap ke dalamnya. Kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat jelek. Bentuk tubuh Gunung Qijin perlahan bergerak keluar. Semua tetua, ambil Gunung Qijin. Qi Jinkong tiba-tiba meraung. Meskipun beberapa tetua klan tertegun, mereka tidak ragu. Boneka muncul dan mengelilingi Gunung Qijin di tengah. Patriark, apa maksudmu? Gunung Qijin terlihat sangat jelek. Apa maksudmu? Haha, Gunung Qijin, aku benar-benar tidak menyangka kamu mengkhianati patriark generasi sebelumnya. Jika tidak, bagaimana mungkin patriark generasi sebelumnya dikepung dan akhirnya jatuh? Sebelum patriark terakhir meninggal, dia telah mencatat semuanya di kartu giok ini. Gunung Qijin, apa kesalahanmu? Langit emas merah mengaum, mata merah. Dia patah hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qi Jinsan lah yang mengkhianati patriark generasi sebelumnya. Luming mengangguk, dan memang begitu. Pada awalnya, Qi Yue membawanya ke sini dan mengatakan bahwa dia dapat memecahkan susunan segel. Qi Jinsan menentangnya dan bahkan mencoba mencari alasan untuk membunuh Luming. Ini sendiri sangat aneh. Orang lain semua memegang niat Luming untuk membuka segel, tetapi hanya Gunung Qijin yang mencoba menghentikannya. Sepertinya dia takut Luming akan membuka segel di sini. Jadi di belakangnya, Luming berjaga-jaga terhadapnya. Saat menerobos barisan besar terakhir barusan, Luming berjaga-jaga terhadapnya dan mencoba mendapatkan barang-barang yang ditinggalkan oleh patriark terakhir dari suku macan tutul merah. Jika jatuh ke tangan Gunung Qijin, dia pasti akan menghancurkan buktinya.
Beberapa kelompok etnis sering mendengar pidato tersebut, dan wajah mereka sangat berubah. Mereka memandangi Gunung Cijin dengan wajah muram. Hahaha. Melihat wahyu itu, Gunung Cijin tertawa dan berkata, "Ya, aku melakukan segalanya. Setelah bertahun-tahun, semuanya akan hilang. Bocah inilah yang menghancurkan semua ini. Langit akan membunuhku." Bab 715. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Jalan Cijin Kong. Ini sangat sederhana. Pada awalnya, suku ular Yin dan suku Sirian memberi aku sumber daya yang cukup untuk menembus beberapa level dan menggunakannya selama ratusan tahun. Mengapa aku tidak membantu mereka? Apa yang harus aku lakukan dengan kematian patriark? Apa yang harus aku lakukan dengan penurunan suku macan tutul merah? Lagi pula, bukan giliran aku untuk mewarisi posisi patriark. Hahaha. Gunung Cijin tertawa liar. Keegoisan, keegoisan. Turunkan Gunung Cijin, musnahkan api rohnya, bawa kembali ke suku dan eksekusi di depan umum. Cijin Kong memberi perintah. Tidak ada ketegangan tentang perang ini. Beberapa tetua klan sangat kuat. Di bawah upaya bersama, tidak ada kemungkinan adanya perlawanan di Gunung Cijin. Tidak lama kemudian Gunung Cijin diturunkan, api roh dipadamkan dan dibawa kembali ke suku macan tutul merah. Lu Ming tidak lagi peduli dengan hal berikutnya. Dia bertekad untuk berlatih dalam pengasingan dan menunggu gencatan senjata dunia bawah tanah untuk pergi ke Gunung Suci. Di dunia bawah tanah, ada gencatan senjata sebulan setiap tahun, sekitar setengah bulan sebelum dan sesudah hari mempersembahkan korban kepada leluhur kuno. Selama masa gencatan senjata, tidak ada suku yang boleh melawan atau mencegat orang dari suku lain yang lewat. Jika ada pelanggaran, itu akan dikepung dan dihancurkan oleh suku lain. Itu sekitar setengah bulan sebelum gencatan senjata. Seperti Lu Ming, si Enianxing juga berlatih dalam pengasingan. Saat kita semakin dekat dengan pertempuran Qiyun, kita akan memiliki rasa urgensi. Dikatakan bahwa hampir semua dari 600 teratas dalam daftar Qianjiao adalah Tianjiao di tingkat Linghai, dan hanya sedikit dari mereka yang termasuk dalam kerajaan. Apakah Lu Ming atau si Enianxing ingin bersaing dengan Tianjiao di Linghai? Mereka jauh dari sempurna. Lu Ming duduk di kuil tertinggi dengan lutut disilangkan. Satu demi satu augite bumi dihancurkan. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bumi. 7 hari kemudian, momentum bumi mencapai kesempurnaannya. Lu Ming langsung menggunakan sepotong augite bermutu tinggi untuk memengaruhi dunia dan menerobos dalam satu gerakan, membentuk rune konsepsi artistik. Potensi bumi telah berhasil menjelma menjadi konsepsi artistik bumi kelas 1. Namun, ini masih jauh dari cukup. Jika kamu ingin benar-benar memainkan kekuatan tempur yang kuat, kamu harus mengolah konsepsi artistik bumi ke tingkat kesempurnaan. Lu Ming terus berlatih dengan augite bumi. Dalam sekejap mata, itu 7 hari lagi. Lu Ming mengolah makna yang mendalam dari bumi ke tingkat kesuksesan. Karena pendakiannya sangat buruk, jumlah augit yang dikonsumsi juga banyak. Saat ini, dunia bawah tanah, akhirnya gencatan senjata, suku macan tutul merah, siap untuk pergi ke Gunung Suci. Xiao Qing, bagaimana panen selama periode ini? Lu Ming dan si Enianxing sedang berjalan di halaman. Lu Ming bertanya. Konsepsi artistik tentang angin telah menembus tingkat kedua. Apakah lebih cepat darimu? Si Enianxing menyipitkan matanya dan terkikik. Menerobos level 2. Lu Ming tersenyum pahit. Bakat si Enianxing benar-benar mengerikan. Konsep artistik buntur, angin, dan api semuanya terjebak dalam batas tingkat pertama, yang hanya berjarak satu langkah dari tingkat kedua, tetapi tidak dapat menembus. Aku tidak menyangka si Enianxing sudah memiliki semacam konsepsi artistik, yang menembus level kedua. Prestasi si Enianxing telah mencapai puncaknya, dan raja itu sempurna. Selama dia menghancurkan konsepsi artistik dan menerobos tingkat kedua, si Enianxing dapat membuka lautan spiritual dan menjadi kekuatan besar dari alam laut spiritual. Alam Linghai, yang dikenal sebagai kekuatan besar, termasuk dalam kondisi pertama dari 3 alam roh dan Tuhan. Ini bukan wilayah raja, ini jelas merupakan lompatan kualitatif. Tapi berapa banyak orang yang terjebak dalam langkah ini? Sambil berjalan, mereka mengobrol. Untuk sementara, mereka sampai di lapangan besar di luar. Di sini, banyak orang telah berkumpul. Boneka cita raksasa, tinggal di alun-alun. Lu Ming, Nona Xie, kamu di sini, dan kamu akan segera pergi. Bulan merah datang dan berkata sambil tersenyum. Kali ini, Cijin Kong memimpin timnya sendiri, 2 tetua klan bersama, dan lebih dari 100 pakar suku macan tutul merah pergi ke Gunung Suci bersama. Bulan merah, juga pergi bersama. Begitu Lu Ming melambaikan tangannya, boneka cita raksasa muncul di tanah. Boneka cita ini, setara dengan 4 kekuatan Linghai, adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh suku macan tutul merah. Lu Ming dan si Enianxing melompat ke belakang boneka cita. Kita semua di sini, ayo pergi. Cijin Kong memberi perintah. Saat angin menderu, boneka cita itu bergoyang dan terbang ke utara. Seperti Lu Ming, lebih dari 100 orang dari luar bumi pergi ke Gunung Suci untuk berpartisipasi dalam penilaian.
Gunung Suci berada di utara suku Macan Tutul Merah, dipisahkan oleh puluhan suku kecil dan besar yang jaraknya cukup jauh. Mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan tanpa tidur. Sepanjang jalan, tidak ada suku yang menghentikan mereka. Setelah 13 hari berkendara tanpa henti siang dan malam, akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Suci dan mendirikan kemah di kaki gunung. Puncak yang luar biasa. Luming berdiri di kaki gunung dan melihat ke depan. Gunung yang besar dan megah, berdiri di antara langit dan bumi, langsung ke langit, berkabut dan berkabut. Gunung ini mencakup wilayah yang luas. Di kaki gunung, kamu bisa melihat suku demi suku. Mereka sangat berbeda. Seperti suku Macan Tutul Merah, mereka mendirikan kemah. Setelah 2 hari, orang di luar tanah akan dinilai untuk mendaki. Menurut legenda, nenek moyang bawah tanah tinggal di puncak gunung ini. Orang-orang di bawah bumi tidak bisa mendaki gunung. Menurut legenda, hanya orang di luar bumi yang bisa mendaki gunung. Mereka yang telah melalui penilaian dan akhirnya mendaki puncak gunung dapat menghidupkan kembali leluhur purba. Bisakah Gunung Suci ini menjadi harta nyata Kaisar Wu? Lu Ming berpikir. Diyakini bahwa tidak hanya dia, tetapi juga kebanyakan orang dari tempat lain di dunia berpikir demikian. Seiring berjalannya waktu, 2 hari berlalu. Pada hari ini, kerumunan padat muncul di segala penjuru Gunung Suci. Lu Ming, Nona Xie, konon ada banyak prasasti di Gunung Suci. Kamu tidak bisa terbang ke sana, kamu hanya bisa mendaki dengan berjalan kaki. Bulan merah ke jalan Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Pergi. Terdengar suara gemuruh. Lu Ming melihat suku lain tidak jauh. Seseorang telah bergegas ke Gunung Suci. Anehnya, begitu orang-orang itu bergegas ke Gunung Suci, sosok itu menghilang. Benar saja, ada barisan besar di Gunung Suci. Sua. Tapi tak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa orang bergegas masuk dan terbang kembali dari dalam. Ada apa? Apa yang terjadi di dalam? Seseorang bertanya dengan tergesa-gesa. Aku harus menembus penghalang, dan ada orang kuat yang sama denganku. Setiap kali aku melewati level, semakin banyak orang kuat yang muncul. Jika aku gagal, aku akan dipantulkan kembali. Seseorang menghela nafas. Sepertinya jika kita gagal, tidak akan ada bahaya. Ayo pergi. Kemudian, lebih banyak orang bergegas ke pegunungan. Segera setelah itu, lebih banyak orang bangkit kembali. Di sisi lain suku Macan Tutul Merah, beberapa orang menyerbu masuk, tetapi mereka juga segera bangkit kembali. Situasi yang mereka temui mirip dengan orang lain. Orang-orang yang lebih kuat yang memiliki prestasi yang sama dengan mereka bertarung melawan mereka. Semakin banyak umpan yang mereka miliki, semakin banyak orang kuat muncul di belakang mereka. Xiao Qing, ayo pergi. Lu Mingdao. Ya, jaga dirimu. Xian Yanxing melayang dan bergegas menuju Gunung Suci. Lu Ming dan Xian Yanxing berjalan berdampingan. Bab 716. Lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Lu Ming menemukan bahwa dia berdiri di atas panggung. Di depan peron terdapat tangga batu yang dibuat miring ke atas. Sepertinya ada juga platform di atas. Susunan yang luar biasa, aku tidak menemukan jejaknya. Lu Ming terkejut. Dengan level prasastinya saat ini, tidak ada jejak. Array besar di sini jauh melampaui level 5, tidak, jauh melampaui level 6, yang bukan itu yang bisa dia mata-matai sekarang. Wah, susunan prasasti di sini luar biasa. Itu pasti diatur oleh keberadaan tingkat tinggi. Dan ada di bahu Lu Ming, melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak banyak yang bisa membuat dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bersenandung. Saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Pria kuat berusia sekitar 30 tahun terlihat seperti pria sejati. Namun, wajahnya sangat dingin dan suaranya sangat dingin. Dia berkata, selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa menuju ke level berikutnya. Kong. Suara pedang terdengar, dan roh pedang itu nakal. Pedang pertarungan muncul di tangan pria kuat itu dan memotongnya ke arah Lu Ming. Raja Puncak. Ekspresi Lu Ming bergerak, dan seperti yang diharapkan, yang muncul sama dengan kultivasinya, yang merupakan level raja tertinggi. Namun, untuk tingkat seni bela diri yang sama, Lu Ming langsung menjadi pembunuhan kedua. Sebuah ledakan, semburan tinju akan langsung meledakkan sosok itu menjadi abu terbang. Lu Ming melangkah maju sepanjang tangga batu menuju platform kedua. Kali ini, dua sosok muncul di peron. Dua sosok seperti dua kacang polong sebelumnya, dan mereka juga merupakan pemulihan Raja Mahkota. Selama kamu mengalahkan kami, kamu bisa naik ke level berikutnya. Saat suara itu jatuh, suara pedang berbunyi. Dua pria kuat menyerang Lu Ming pada saat bersamaan. Serangan kedua pria itu merupakan jaringan yang luar biasa. Garis pertempuran. Saat mata Lu Ming bergerak, kedua pria kuat itu bukanlah serangan biasa, tetapi bekerja sama satu sama lain untuk membentuk barisan besar. Kekuatan mereka tidak hanya 1x2, tetapi ditingkatkan dalam kelipatan geometris. Namun, bagi Lu Ming, itu masih bukan apa-apa. Satu pukulan, kekuatan tinjunya sangat besar, menenggelamkan kedua pria kuat itu.
Saat kekuatan kepalan tangan menghilang, kedua pria kuat itu juga menghilang. Lu Ming melanjutkan. Di lintasan ketiga, 4 pria kuat muncul. Demikian pula, keempat pria itu bergandengan tangan untuk membuat barisan besar, yang lebih menakutkan. Namun, itu masih dihancurkan oleh Lu Ming dengan tinju bintang yang meledak, dan memiliki terobosan yang kuat di masa lalu. Tingkat keempat, 8 orang kuat. Lulus kelima, 16 orang kuat. Di setiap level, jumlah orang akan berlipat ganda, dan susunan pertempuran akan diatur, yang sangat kuat. Tidak mungkin bagi prajurit biasa untuk menerobos. Hanya beberapa Tianjiao yang tak tertandingi yang bisa menerobos. Segera, kami mencapai tingkat ketujuh. Tingkat ketujuh, total 64 orang kuat, semuanya adalah raja teratas, mengatur barisan besar, kekuatan teror tidak terbayangkan. Hanya Mut yang bisa diasah. Lu Ming memegang tombak naga tak terbatas, di kerumunan vertikal dan horizontal, suasana tanah menjadi 3 jenis konsepsi artistik lainnya, pemboman terus-menerus, meredam konsepsi artistik mereka sendiri. Setelah itu, mereka semua dibunuh oleh Lu Zuangming. Wah! Saat ini, sebuah kartu giok terbang menuju Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambilnya di tangannya. Apa ini? Apakah ini hadiahku? Hati Lu Ming membaca dan tenggelam ke dalam kartu giok, menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Kartu giok adalah seni bela diri tingkat semi-dewa. Seni bela diri tingkat setengah dewa, tetapi sangat berharga, dikumpulkan Lu Ming. Naik, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah lagi. Kali ini, Lu Ming datang ke sebuah gua bawah tanah. Di gua bawah tanah, ada kolam dengan air jernih. Tampaknya ada 7 level sebelumnya. Sekarang, kita telah mencapai level lain. Lu Ming berpikir. Pas ini, hitung riak di air yang menetes. Jika benar, kamu bisa melewatinya. Saat itu, sebuah suara terdengar. Hitung riak di dalam air. Sepertinya ujian tingkat ini adalah pengamatan. Hati Lu Ming tergerak. Kemudian dia datang ke kolam renang. Setetes air jatuh dari atas, dan tetesan air jatuh di permukaan air, beriak dan beriak. Lu Ming sangat terkonsentrasi, menatap air. Lapisan riak menyebar terus-menerus, pada awalnya masih sangat jelas, sampai akhir, semakin banyak cahaya, akhirnya menghilang. 1356 lantai seluruhnya. Lu Ming menjawab. Benar, mari kita lihat lagi. Suara itu kembali padaku. Kali ini ada 2 tetes air di kolam. 2 tetes air, pembentukan gelombang, saling mengganggu, tumpang tindih, lebih sulit dari sebelumnya, lebih dari 10 kali. Lu Ming ingin menghitung 2 tetes air, dan berapa banyak riak yang dihasilkan. Setengah suara, tetesan air menghilang. 2537. Lu Ming menjawab. Jawaban yang benar, terus mencari. Suara itu kembali padaku. Apa lagi? Lu Ming mengerutkan kening. Kali ini, 3 tetes air. 3 tetes air, pembentukan riak, saling mengganggu, lebih kompleks. Lu Ming mengamati dengan cermat. Setelah beberapa saat, gelombang air menghilang. Lu Ming mengerutkan kening dan terus memikirkan ombak yang baru saja dilihatnya. Berapa riak? Tanya suara itu. 3600. Lu Ming menjawab. Selamat atas keberhasilanmu. Suara itu terdengar, dan kemudian, dengan suara memecah udara, sebilah pedang melayang. Lu Ming ada di tangannya. Pedang perang ini berkualitas tinggi. Seharusnya pedang 6 tiang jempolan. Mata Lu Ming bergerak. Lingbing dibagi menjadi inferior, intermediate, superior, serta terbaik dan terbaik. Tombak naga tak terbatas Lu Ming sekarang menjadi kelas atas di 6 kutub. Kualitas pedang ini jauh lebih tinggi daripada tombak naga tak terbatas milik Lu Ming. Sayangnya, Lu Ming tidak bisa menggunakannya. Di gua lain, si Enyansing melambaikan tangannya dan mengambil pedang. Pedang perang kualitas terbaik level 6. Si Enyansing menyimpannya dan melanjutkan. Seperti Lu Ming, si Enyansing juga memiliki seni bela diri tingkat setengah dewa dan pedang ini. Di sebuah gua, pedang mengalir melalui 2 tingkat dan mendapatkan seni bela diri semi dewa dan pedang perang. Dengan seni bela diri dan pedang ini, kekuatan tempurku dapat terus meningkat. Pedang terbang di mata, memancarkan warna bersemangat. Saat ini, di kaki Gunung Suci, orang-orang terus-menerus ditembak. Hanya Lu Ming dan Nona Xie yang tersisa. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Emas merah mengosongkan desahan. Hampir semua dari lebih dari 100 orang di luar suku macan tutul merah telah gagal. Hanya Lu Ming dan Xian Yanxing yang masih berada di dalam. Ayah, jangan khawatir. Aku sangat yakin bahwa Lu Ming akan berhasil. Bulan merah memiliki mata yang cerah dan sangat percaya pada Lu Ming. Suku macan tutul merah masih bagus, banyak suku yang menghela nafas, karena sudah hancur total. Di Gunung Suci, Lu Ming menarik pedangnya dan melangkah maju. Adegan di sekelilingnya adalah perubahan lain. Di depannya, ada 9 lorong yang mengarah ke depan. Lu Ming mengerutkan kening. Apa itu untuk menguji?
Bab 717. Ada 9 jalan di sini, hanya satu jalan untuk hidup, dan 8 lainnya tidak ada harapan. Setelah masuk, kamu pasti akan mati. Kamu bisa memilih salah satunya. Suara itu berdering lagi. Lu Ming terkejut. Ada 9 jalan, 8 jalan buntu dan satu cara untuk bertahan hidup. Biarkan dia memilih sendiri. Peluang bertahan hidup hanya 1 dari 9. Apakah ini ujian keberuntungan? Tuan, apa petunjuknya? Lu Ming bertanya. Tidak ada petunjuk, pilih sendiri. Suara berdering. Alis Lu Ming semakin kencang. Apakah ini benar-benar ujian keberuntungan? 2 pas pertama, lebih baik menguji keberuntungan secara langsung. Pikiran Lu Ming berputar dengan cepat. Kamu punya waktu 5 menit untuk memikirkannya. Jika kamu tidak memilih, kembali. Suara itu berdering lagi. Kenapa 5 menit? Aku bisa memutuskan sekarang. Lu Ming tersenyum dan melangkah menuju jalan tengah. Seperti 2 kacang polong, Lu Ming muncul 9 jalan, seperti Xian Yanxing. Dia menghabiskan waktu sejenak dalam meditasi dan melangkah ke jalan keempat. Jian Feiliu melihat ke 9 jalan di depannya, mengerutkan kening, merenungkan setengah suara, mendesah sedikit, dan berbalik. Sosoknya muncul di kaki gunung. Menghadapi hanya 1/9 dari hidupnya, berapa banyak orang yang bisa membuat pilihan? Setelah Lu Ming melangkah ke jalan tengah, saat berikutnya dia menemukannya di sebuah gua besar. Gua ini sangat luas. Di tengah gua terdapat sebuah altar. Saat ini, di dalam gua, kilatan cahaya, sosok lain muncul. Xiao Qing. Begitu mata Lu Ming berbinar, Xian Yanxing muncul. Lu Ming. Xian Yanxing menatap Lu Ming dan berjalan sambil tersenyum. Benar saja, 9 jalan itu menipu. Xian Yanxing berkata sambil tersenyum. Itu tidak curang, perlu keberanian dan pikiran orang yang mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Lu Ming Dao. Lu Ming berspekulasi bahwa 9 jalan sebelumnya bukanlah 8 jalan mati, satu cara untuk bertahan hidup, tetapi semuanya masih hidup. Adapun fakta bahwa ada 8 jalan buntu, itu hanya gertakan. Tergantung penilaian setiap orang. Tentu saja, itu juga membutuhkan banyak keberanian. Beberapa orang, bahkan jika mereka berspekulasi tentang jawabannya, tidak berani ikut campur, itu berbeda. Bagaimana jika ada jalan buntu yang nyata? Di sini, dibutuhkan keberanian. Tidak diragukan lagi bahwa Xian Yanxing dan Lu Ming berhasil menembus penghalang itu. Setelah beberapa saat, tidak ada yang muncul, hanya Lu Ming dan Xian Yanxing. Ya, setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang ke sini. Pada saat ini, desahan panjang terdengar. Siapa? Lu Ming dan Xian Yanxing mengubah wajah mereka. Apakah kamu tidak datang ke sini untuk mencariku? Suara itu terdengar, dan kemudian Lu Ming melihat sosok di altar di tengah. Ini adalah pria parubaya berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah 2 warna, mengambang di kehampaan, tekanan yang mengerikan dari pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak mengeluarkan nafas, tetapi tekanan itu secara alami dipancarkan. Lu Ming merasa seolah-olah sedang menghadapi dunia yang luas dan dunia. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming terkejut. Namun, pria parubaya ini jelas bukan entitas, melainkan tubuh virtual. Tubuhnya tampak transparan secara umum. Kuat, terlalu kuat, ini kaisar yang kuat. Dan berteriak nyeri, anggota tubuh dan kepalanya semua ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut. Bukankah itu Kaisar Wu? Pria di depannya sebenarnya adalah Raja Seni Bela Diri. Harta karun Kaisar Wu, apakah itu benar? Penyu kecil yang menarik. Pria parubaya itu menatap Dandan, lalu matanya tertuju pada Lu Ming, dan kemudian pada Xian Yanxing. Di matanya, matahari, bulan, dan bintang tampak berubah. 2 lelaki kecil yang menarik, ada banyak hal yang tersembunyi di dalamnya. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Lu Ming sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. 5 cincin spiritual digantung di atas kepalanya. Dalam 5 tahap, ke-10 lampu spiritual menyala. Mereka ganas dan ganas. Aku seperti ini di tahun-tahun itu. Haha, bagus. Pria parubaya itu tertawa. Tuan, siapa kamu? Apakah pintu masuk ke harta karun Kaisar Wu diatur oleh yang lebih tua? Tanya Lu Ming. Orang-orang di depan kita haruslah nenek moyang kuno dari dunia bawah tanah. Siapa aku? Ya, sudah ribuan tahun, dan aku lupa diri. Pria parubaya itu menghela nafas, merenung sejenak, dan berkata, namaku Lian Chang. Menyempurnakan Chang. Lu Ming terlihat bingung, dia belum pernah mendengar nama itu. Namun, Xian Yanxing berseru, Lian Chang, kamu adalah kaisar boneka Fu yang memuji Chang, boneka Fu Zong Zong Lian Chang. Mata Xian Yanxing melebar, mengungkapkan warna yang tak terbayangkan. Apakah dia raja boneka? Lu Ming juga terkejut. Dia belum pernah mendengar nama Lian Chang, namun diperkirakan tidak banyak orang yang belum pernah mendengarnya. Dong Huang, ada 4 kekuatan hegemonik.
Istana Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, Lembah Tianyao, dan Sekte Boneka Fu. Fu Duizong terutama mempelajari cara Ming Lian, sedangkan Wu Dao hanya sebagai pembantu. Tuan Kaisar Boneka Fu adalah penguasa Sekte Boneka Fu. Cara menulis dan memurnikan telah mencapai 9 tingkat, yang setara dengan ranah Kaisar Wu. Ini adalah eksistensi setenar Kaisar dan Kaisar Wu. Di Gurun Timur, hanya ada beberapa sosok yang menghalangi jalan Kaisar. Dengan hentakan kaki, seluruh Dong Huang akan bergetar. Bahkan di seluruh negeri Shen Huang, mereka adalah yang terkuat di puncak. Dikatakan bahwa Kaisar Fu dan boneka telah jatuh 3000 tahun yang lalu. Adapun mengapa, itu selalu menjadi misteri. Tapi kenapa dia di bawah tanah? Lu Ming dan Xian Yanxing memiliki pertanyaan yang tak terbatas. Gadis kecil tahu banyak, darahmu sangat istimewa, kamu seharusnya dari keluarga di Zongzu. Lian Chang menunjukkan senyum. Xian Yanxing diam dan diam. Lu Ming terkejut. Zongzu, Xian Yanxing berasal dari Zongzu. Bagaimana dia datang ke Dong Huang? Kamu pasti ingin tahu apa yang terjadi. Kenapa aku ada di sini, kan? Memperbaiki jalan surga. Lu Ming dan Xian Yanxing mengangguk. Sebenarnya, aku diserang secara diam-diam. Orang yang menyerang aku adalah pemimpin Istana Dewa Surgawi, Kaisar-Kaisar Yiwu. Lian Chang setiap kata. Apa? Hati Lu Ming sedang dalam keadaan pikiran, gemetar lagi. Kaisar boneka Fu Lian Chang sebenarnya diserang oleh Kaisar Wu. Itu sangat tidak terduga. 3000 tahun yang lalu, aku dibunuh oleh lelaki tua Kaisar Yi, dan hanya sisa jiwa yang tersisa. Aku melarikan diri dari induksi Kaisar Yiwu Kaisar, dan aku masih ada sampai sekarang. Kaisar boneka Fu perlahan menjelaskan alasannya. Bab 718. 3000 tahun yang lalu, Lian Chang dipukuli, hanya menyisakan gumpalan jiwa yang tersisa, melarikan diri ke dunia bawah tanah. Pada awalnya, hatinya secara alami membenci dan ingin balas dendam. Dia mengajarkan cara Ming Lian kepada manusia bawah tanah, berharap untuk menumbuhkan seorang kaisar yang kuat dan membalaskan dendamnya. Oleh karena itu, ia menjadi nenek moyang manusia bawah tanah. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa kondisi fisik manusia bawah tanah itu istimewa, mungkin karena alasan mereka berada di bawah bumi. Bagaimanapun, mereka berbeda dari jalan langit dan bumi, dan terpisah dari matahari, bulan dan bintang. Oleh karena itu, manusia bawah tanah tidak seperti manusia di luar bumi. Mereka memiliki kemungkinan tak terbatas. Manusia di sini hanya bisa berkultivasi hingga level 6. Ya, tingkat ke-6 setara dengan alam laut roh, yang disebut tingkat ketuhanan oleh manusia bawah tanah. Tingkat 6, bagaimana kamu bisa membalaskan dendamnya? Dan sisa jiwanya tidak bisa keluar untuk mencari penggantinya. Dia juga seorang kaisar yang kuat. Aku khawatir begitu dia keluar dari bumi, dia akan dirasakan oleh kaisar dan kaisar. Namun, Lian Chang kemudian menyempurnakan 9 pedang giok, mencari beberapa orang kuat dari 6 tingkat, mengirim mereka keluar dari bumi, membangun pintu masuk ke dunia bawah tanah di luar, dan menyebarkan 9 pedang giok kemana-mana, berharap menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk masuk ke bumi dan menjadi keturunan Lian Chang dan membalaskan dendamnya di masa depan. Dia dengan sengaja menyebarkannya di bawah tanah, mengatakan bahwa jika seseorang dari luar bumi masuk, akan ada orang yang ditakdirkan di dalam untuk membangunkannya. Tapi dalam sekejap, dengan hilangnya waktu, tapi tidak ada yang masuk, Lian Chang sudah perlahan putus asa, gumpalan sisa jiwa, ke dalam tidurnya. Dalam sekejap waktu, itu 3000 tahun. Tanpa diduga, 3000 tahun kemudian, seseorang akhirnya masuk, dan ada 2 orang yang berhasil menembus level terakhir. Di akhir induksi, Lu Qing masuk ke gua dari induksi ke Changming. Setelah mendengar ini, Lu Ming menghela nafas. Ini Kaisar Wu lagi. Dia tidak bisa tidak memikirkan jiwa yang tertinggi. Dia juga dirugikan oleh Kaisar-Kaisar Yiwu, hanya menyisakan gumpalan jiwa yang tersisa. Betapa miripnya hasil dari 2 pahlawan besar itu. Apakah kamu Dewa Kaisar penjaga Istana Dewa Surgawi? Aku merasakan fluktuasi token penjaga di dalam dirimu. Lian Chang menatap Lu Ming. Di matanya, dia sepertinya memiliki matahari, bulan, dan bintang yang berputar. Lu Ming terkejut. Lian Chang memiliki perseteruan besar dengan Kaisar Yiwu. Dia tidak akan membunuhnya, kan? Pada titik ini, keringat dingin mengalir dari punggungnya. Tubuh Xian Yanxing bergerak dan menghalangi tubuh Lu Ming. Matanya menatap Lian Chang. Bahkan jika Kaisar kuat, jika dia ingin membunuh Lu Ming, hanya ada satu pertarungan. Haha, pasangan kecilku, mereka memiliki perasaan yang baik dan keberanian yang besar. Aku menyukai mereka. Lian Chang tertawa. Wajah Xian Yanxing agak merah, tapi dia masih menggigit giginya dan menghalangi Lu Ming. Melihat punggung ramping Xian Yanxing, psikologi Lu Ming sangat hangat. Dia melangkah maju, meraih tangan kecil Xian Yanxing dan berdiri berdampingan dengan Xian Yanxing. Yah, kalian berdua sama-sama berbakat, dan cantik. Ini pasangan yang sempurna. Jangan khawatir, kalian berdua lelaki kecil, aku tidak ada hubungannya dengan rasa terima kasih dan kebencian orang lain terhadap Kaisar Yi. Selain itu,
Meskipun lelaki kecil ini adalah penjaga Dewa Kaisar, aku khawatir aku bahkan belum pernah melihat wajah Kaisar. Orang seperti apa yang aku latih? Bagaimana dia bisa terlibat? Lian Chang tertawa. Lu Ming dan Xian Yanxing merasa lega. Sejujurnya, di hadapan seorang kaisar, bahkan jika itu adalah sisa, tekanannya tidak ada habisnya. Perbedaannya terlalu besar, nafas teror karakter Huang Dao, bisa membiarkan mereka mati 10 kali 8 kali. Penatua, tidak puas denganmu, aku dan Kaisar Satu Kaisar Wu, cepat atau lambat, akan saling berhadapan. Lu Ming Bao Kuan Dao. Apakah kamu dan Kaisar Wu akan saling bertentangan? Kamu seorang raja seni bela diri, kebencian macam apa yang bisa kamu miliki dengannya? Tunggu, apakah itu yang ada di dalam kamu? Mata Lian Chang sepertinya bisa melihat semuanya. Bersenandung. Saat ini, tubuh Lu Ming bersinar seperti sinar matahari. Saat berikutnya, sesosok muncul dan melayang di udara. Puan Jiuyang. Lu Ming menangis, sosok ini adalah Jiuyang tertinggi. Generasi muda, Jiuyang, telah melihat Tuan Lian. Sudah ribuan tahun sejak aku melihatnya pergi. Jiuyang tertinggi, memberi hormat kepada Lian Chang. Lian Chang sedikit mengernyit, lalu matanya menjadi cerah dan berkata, apakah kamu anak laki-laki Jiuyang? Apa yang terjadi? Aku pikir jiwamu telah mencapai tingkat tertinggi. Dengan konstitusi darah pemberontakmu, kamu telah mencapai tingkat tertinggi. Bukan begitu mudah bagi kaisar umum yang kuat untuk menjatuhkanmu. Bagaimana kamu bisa jatuh ke dalam situasi ini? 3000 tahun yang lalu, sebelum Lian Chang mengalami kecelakaan, Jiuyang tertinggi baru saja bangkit. Dia adalah Tian Jiao yang paling bersinar saat itu. Dia pernah melihat Lian Chang beberapa kali, jadi Lian Chang mengenalinya. Mahaguru Jiuyang menunjukkan senyum pahit di wajahnya dan menceritakan pengalamannya. Apa? Kamu juga dirugikan oleh putra tua Kaisar Yi, yang begitu tercela dan tidak tahu malu. Temper Chang untuk minum dengan marah. Dia dirugikan oleh Kaisar Yi karena dia milik dua kekuatan yang berbeda, yang merupakan hubungan kompetitif dan normal. Namun, Jiuyang tertinggi adalah magang Kaisar Yu. Dia berjuang untuk Kaisar Yu sepanjang hidupnya, tetapi sekarang dia jatuh ke dalam situasi ini. Betapa menyedihkan, sungguh menakjubkan. Apa yang ingin dilakukan Kaisar? Apakah dia ingin menyatukan Dong Huang? Memperbaiki jalan surga. Sejauh yang aku tahu, tujuannya bukan hanya Dong Huang. Jalan tertinggi Jiuyang. Apa? Betapa ambisiusnya dia menyempurnakan jalan surga. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri di samping dan mendengarkan dengan tenang. Dari mulut Mahaguru Jiuyang dan Lian Chang, mereka mendengar banyak rahasia, yang tidak memenuhi syarat untuk diketahui karena prestasi mereka. Pada saat ini, mata Lian Chang kembali menatap Lu Ming dan berkata, tidak heran, aku merasa darah anak laki-laki ini luar biasa. Awalnya, dia membangkitkan darah Jiulong, tapi sangat sulit untuk melawan Kaisar Yi. Sejauh ini, hanya ada satu langkah. Yang tertinggi Jiuyang menghela nafas. Tapi bukannya tidak ada titik balik sama sekali. Dengarkan apa yang kamu katakan, pertarungan keberuntungan akan segera datang. Jika pertarungan keberuntungan berjalan dengan baik, mungkin akan ada titik baliknya. Lian Chang merenung sejenak, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, apakah kamu ingin memujaku sebagai guru? Menguasai, Lu Ming sedikit terkejut. Aku melihat bahwa kamu sangat berbakat dalam kultivasi kebijaksanaan. Aku dapat mengajari kamu apa yang telah aku pelajari sepanjang hidup aku. Dengan cara ini, kamu dapat memiliki lebih banyak modal melawan Kaisar dan Kaisar di masa depan. Memperbaiki jalan surga. Lu Ming, kesempatan seperti itu, masih belum belajar dari gurunya. Di tepi, Jiuyang tertinggi mendesak. Murid Lu Ming, temui tuanmu. Lu Ming melangkah maju dan berlutut upacara master dan magang. Ini kesempatan bagus untuk belajar dari seorang kaisar yang kuat. Oke, hahaha. Lian Chang tertawa. Kemudian, dia menunjukkannya dan mengarahkannya ke alis Lu Ming. Kilatan cahaya melintas di alis Lu Ming. Lu Ming tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih dalam pikirannya. Adapun apa itu, dia merasa agak kabur dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Magang, sebagai seorang guru, aku telah menyegel pengetahuan hidup aku dan beberapa pengalaman kultivasi ke dalam sebuah susunan. Sekarang ada di pikiran kamu. Di masa depan, kamu dapat menonton dan berlatih perlahan. Namun, ada banyak segel dalam susunan itu. Kamu hanya bisa menonton level 5 dan beberapa hal sebelum level 5. Setelah kamu mencapai level 6, kamu secara alami akan dapat melihat semua hal dari master level 6. Lian Chang menjelaskan. Bab 719. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. Betapa berharganya pengalaman belajar dan kultivasi seumur hidup dari seorang kaisar yang kuat. Lebih berharga dari harta apapun. Setelah latihan Lu Ming, dia bisa berjalan jauh lebih sedikit jalan memutar dan meningkat dengan cepat dengan kecepatan percepat. Ini adalah kaisar yang kuat. Di tanah Shen Huang, mereka semua adalah yang terkuat. Tidak seperti Dandan yang menyombongkan betapa kuatnya dia setiap hari. Namun,
dia hanya mengetahui banyak hal, tetapi dia hanya akan melemparkannya langsung ke Lu Ming, sehingga Lu Ming dapat belajar dari dirinya sendiri tanpa pengalaman. Dengan baik. Lian Chang mengangguk, dan bulungan lukisan muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Dia berkata, ini adalah prajurit roh yang digunakan oleh guru aku pada tahun-tahun itu. Sayang sekali telah rusak dalam pertempuran pertama dengan Kaisar. Banyak prasasti pada susunan telah dihancurkan, tetapi masih kuat. Dengan pencapaian kamu saat ini, itu tidak dapat digunakan. Setelah pencapaian kamu ditingkatkan, mungkin itu akan berguna bagi kamu. Ini sangat berguna, ambillah. Wan Zhentu. Hati Lu Ming tergerak, mengambil alih 10.000 bagan larik, dan menyimpannya. Lu Ming belum pernah mendengar tentang Wan Zhentu, tetapi karena itu adalah harta untuk memurnikan langit, itu benar-benar luar biasa. Di satu sisi, Mahaguru Jiu yang terkejut. Lu Ming belum pernah mendengarnya. Dia tahu bahwa 10.000 peta susunan adalah harta untuk memurnikan alam semesta dan menjadi terkenal. Prajurit roh 9 tingkat yang kuat adalah harta karun jalan Kaisar. Itu bisa mengguncang langit dan menghancurkan langit. Ini sangat menakutkan. Sekarang, Lian Chang benar-benar memberikan harta yang begitu penting kepada Lu Ming. Dapat dilihat bahwa dia sangat mementingkan Lu Ming. Magang, kamu teman gadis kecil, bakatmu juga sangat luar biasa. Konstitusi darah memiliki asal-usul yang bagus, dan karena kita telah mencapai tingkat akhir, aku harus mengekspresikan diri. Sekarang, izinkan aku membantumu memanfaatkan kekuatan dengan sebaik-baiknya. Darah. Lian Chang melambai, dan cahaya menyelimuti Xian Yanxing. Darah mengalir di belakang Xian Yanxing, dan sekuntum bunga teratai muncul. Di atas bunga teratai, seorang wanita cantik duduk bersila. Benar saja, darah semacam ini, bahkan di keluarga itu, sangat jarang dan jarang muncul. Ini disebut heterotopia. Haha, biarkan aku melihat efek nirwana pembuluh darah. Jari-jari Lian Chang melambai, dan susunan yang indah jatuh ke dalam darah Xian Yanxing. Segera, kepompong hitam terbentuk di sekitar darah Xian Yanxing. Xian Yanxing duduk bersila dan menutup matanya, seolah dia mulai berlatih. Dengan baik. Lian Chang mengangguk dan berkata, dalam 3 hari, nirvana akan terwujud. Kemudian dia melihat ke arah Jiu Yang Supreme dan berkata, Jiu Yang, sekarang, bagaimana situasi klan boneka Fu? Jiu Yang Mahaguru merenung sejenak dan berkata, sejak kecelakaan itu terjadi pada Tuan Lian, 2 faksi utama Sekte Fu dan Sekte Boneka belum puas satu sama lain. Mereka telah terbagi menjadi 2 faksi. Kekuatan mereka sangat lemah sekarang, wilayah luas Sekte Fuduzong telah ditempati oleh Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Tiansui, yang tidak sebaik sebelumnya. Aku tahu bahwa ketika aku mengalami kecelakaan, aku akan berakhir seperti ini. Aku menghela nafas. Aku bahkan pernah mendengar bahwa boneka mungkin ingin bergabung dengan Istana Dewa dan Dewa. Jalan tertinggi Jiu Yang. Kebencian, klan boneka Fu, tidak bisa dihancurkan dengan ini, murid. Tiba-tiba, Lian Chang menatap Lu Ming dan berkata, peta larik 10.000 bukan hanya harta yang sakti, tapi juga kenang-kenangan dari pemimpin klan boneka Fu. Setelah itu, klan boneka Fu akan diserahkan kepadamu. Setelah kamu keluar, kamu harus menemukan cara untuk mengatur ulang klan boneka Fu, membuat kedua faksi bergabung menjadi satu dan mereproduksi gaya aslinya. Aku. Lu Ming sedikit bingung. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan itu? Murid, karena kamu adalah keturunanku dan memegang kenang-kenanganku, Fu Suizong, tentu saja, akan diserahkan kepadamu. Apalagi setelah kamu menguasai boneka Fuzong, kamu akan memiliki modal melawan Kaisar dan Kaisar di masa depan. Memperbaiki jalan surga. Ya, Lu Ming, ini juga niat baik Tuan Lian Chang. Jalan tertinggi Jiu Yang. Ya, aku berjanji pada tuanku bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Lu Ming Bao Kuan Dao. Memang, jika kita benar-benar bisa menguasai dalam Fu, dia akan memiliki modal untuk berperang melawan Kaisar dan Kaisar Wu. Oke, haha, jadi aku bisa yakin. Awalnya, dengan kekuatan jiwaku, aku tidak bisa mendukung selama beberapa tahun, dan aku akan benar-benar kecewa. Tapi aku tidak menyangka sebelum aku mati, aku akhirnya mendapat harapan. Haha, Tuhan memperlakukan aku dengan baik. Lian Chang tertawa. Menguasai. Lu Ming murung. Tidak terbayangkan bahwa dia dapat mendukung ribuan tahun dengan sisa jiwa. Dia tahu bahwa Lian Chang mungkin tidak akan bertahan selama beberapa tahun. Jiu Yang, kamu masih berharap untuk hidup kembali. Jika kamu dibangkitkan di masa depan, kamu harus membantu Lu Ming. Memperbaiki jalan surga. Itu wajar, tapi tidak mudah untuk dihidupkan kembali. Yang tertinggi Jiu Yang menghela nafas. Selalu ada harapan dalam segala hal. Baiklah, aku akan membawamu kembali ke bumi saat gadis itu bangun. Menyempurnakan jalan surga. Tuan, bagaimana dengan orang lain di luar bumi? Lu Ming bertanya. Yang lain, biarkan mereka tinggal di dunia bawah tanah. Aku tidak bisa mengirim begitu banyak orang dengan kekuatanku saat ini. Menyempurnakan cara tenang Chang. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya bahwa Lian Chang adalah orang yang kuat di jalan kekaisaran. Dia kuat dengan cara kekaisaran. Dia lebih unggul dari prajurit biasa.
Di matanya, dia mungkin seperti semut mol. Jika dia dan Xian Yanxing tidak sampai ke tingkat terakhir, yang menarik perhatian Lian Chang dan menerimanya sebagai muridnya, mungkin mereka hanyalah dua semut mol di mata Lian Chang. Tuan, aku ingin mengajak teman keluar, bukan? Lu Ming bertanya. Seorang teman, tentu saja, bisa, ngomong-ngomong, menyelesaikan urusan manusia di bumi. Begitu Lian Chang melambaikan tangannya, Lu Ming merasa langit dan bumi telah berubah. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di udara di luar Gunung Suci. Di luar Gunung Suci, ratusan suku menatap ke arah Gunung Suci. Sebagian besar suku meratap karena semua rakyatnya telah gagal. Kemudian mereka saling memandang untuk melihat suku mana yang belum keluar. Nona Lu Ming dan Nona Xie belum keluar. Mungkin masih ada harapan. Qi Yue, Qi Jinkong, dan suku macan tutul merah lainnya, mengepalkan tangan, menatap ke arah Gunung Suci, memiliki harapan yang tak ada habisnya di mata mereka. Kamu lihat, ada orang di udara. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Banyak orang mendongak dan melihat ada sosok yang muncul dari udara, berdiri di udara, tidak jatuh. Ada apa? Bagaimana orang ini bisa muncul dari udara? Yang lainnya langsung dipantulkan oleh Arai. Anehnya, suku mana yang mengirim orang ini? Penampilan Lu Ming menyebabkan ledakan keraguan. Lu Ming, ini Lu Ming. Orang-orang di suku macan tutul merah terkejut. Apakah kamu berhasil? Apakah Lu Ming gagal? Tapi saat ini, seluruh Gunung Suci memancarkan cahaya terang, cahayanya menyinari tanah ribuan mil. Dalam cahaya, sesosok muncul. Sosok ini, berdiri tegak, tingginya 10.000 meter, besar dan tak tertandingi. Pada tubuh, ia mengeluarkan nafas seperti langit, yang memurnikan langit. Guzu bangun. Ini benar-benar leluhur kuno. Ratusan suku, orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara gemuruh, semua berlutut di tanah. Bab 720. Bahkan yang di luar bumi pun serupa, karena tekanan dari Lian Chang begitu kuat dan tak terbatas sehingga seolah-olah manusia sedang menghadapi alam semesta. Menghadapi tekanan ini, orang-orang di luar bumi juga berlutut. Tidak terkecuali, ini bukan pertanyaan apakah kita mau berlutut, tetapi kita harus berlutut. Pria ini adalah pria takdir. Suara bergulir datang dari mulut Lian Chang. Mata banyak orang tiba-tiba tertuju pada Lu Ming. Pemuda ini, sebenarnya adalah lelaki takdir, apakah dia, biarkan leluhur kuno bangun. Lu Ming, ini benar-benar dia, ini dia. Orang-orang dari suku macan tutul merah sangat gembira dan gemetar karena kegirangan. Ini benar-benar Lu Ming, dan Lu Ming dikirim oleh suku macan tutul merah mereka. Hadiah apa yang akan diberikan leluhur kuno kepada mereka? Mereka sangat berharap. Suku mana yang mengirim lelaki takdir ini? Suara pemurnian Chang terdengar lagi, seolah surga sedang berbicara, dan suara itu bergema di langit dan bumi seperti guntur. Ini kami, ini suku angin suci kami. Qi Jinkong tidak berbicara, tetapi tiba-tiba terdengar teriakan. Di arah itu, ada sekelompok orang, lebih dari 1.000 orang. Setiap orang memiliki nafas yang kuat dan kuat. Semuanya adalah Master Minglian di atas negara bagian Linghai dan level 6. Itu suku angin suci. Kali ini, suku angin suci lebih kuat. Ya, suku Seng Feng awalnya adalah suku kuat pertama dengan banyak ahli. Sekarang, orang yang mengirim takdir. Nenek moyang kuno pasti akan mendapat penghargaan dan memperkuat kekuatan mereka. Di masa depan, suku mana yang akan menjadi saingan Seng Feng suku? Suku-suku lain telah membuat komentar. Brengsek. Orang-orang dari suku macan tutul merah meraung di dalam hati mereka bahwa suku angin suci begitu tidak tahu malu dan merampok kehormatan mereka. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara. Suku Seng Feng terlalu kuat. Jika leluhur kuno tidak menghukum suku Seng Feng setelah keributan itu terjadi, suku macan tutul merah akan berada dalam bahaya. Akan mudah bagi suku Seng Feng untuk menghancurkan suku macan tutul merah. Suku Seng Feng, betapa beraninya menipuku, ketika kamu membunuhku. Suara bergulir Lian Chang terdengar. Di matanya, dia menembakkan 2 sinar cahaya, mengarah ke suku angin suci. Ah, Guzu, selamatkan hidupmu. Orang-orang dari suku angin suci berteriak ketakutan. Tapi semuanya sia-sia, 2 sinar cahaya melintas, orang-orang di sisi lain suku angin suci, semuanya menghilang, menjadi abu. Semua makhluk luar angkasa, termasuk mereka yang datang dengan suku angin suci, menghilang. 2 mata, semuanya mati. Lian Chang, meski hanya tersisa segumpal sisa jiwa, meski segumpal sisa jiwa ini hampir habis, namun kekuatannya masih menakutkan. Saat ini, semua orang yang berada di tempat kejadian terdiam dan tidak berani keluar dari atmosfer. Suku Seng Feng, tidak perlu ada di dunia ini, semua suku, saat menyerang. Suara itu berasal dari pemurnian Chang. Patuhi hukum leluhur kuno. Suku yang tak terhitung jumlahnya merespons dengan keras. Singkatnya, Lian Chang, suku pertama di dunia bawah tanah, pasti akan binasa.
Aku sudah tahu bahwa yang mengirim takdir kali ini adalah suku macan tutul merah. Sekarang, aku akan memberimu metode kultivasi spiritual. Suara Lian Chang turun, kartu giok, terbang ke suku macan tutul merah. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Dia berkata. Psikologinya, sangat bersemangat. Metode kultivasi spiritual sebenarnya adalah metode kultivasi spiritual yang tak ternilai harganya. Seiring berjalannya waktu, berapa banyak orang kuat yang bisa lahir di suku macan tutul merah mereka. Di masa depan, dimungkinkan untuk menjadi suku terkuat di dunia bawah tanah. Ada begitu banyak suku di dunia bawah tanah, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kultivasi spiritual. Ini adalah kitab suci dalam legenda. Orang-orang dari suku lain sangat iri. Beberapa orang melihat kartu giok di tangan kosong emas merah, mata mereka panas. Selain itu, masing-masing dari 9 prasasti dan rune ini bisa berada di atas level membunuh dewa. Kamu bisa menyimpannya. Suara pemurnian Chang naik lagi, dan 9 set prasasti dan jilid full terbang ke langit emas merah. Terima kasih banyak atas hadiahmu. Qi Jintong mengambilnya dan mengucapkan selamat tinggal. Dengan 9 prasasti ini, suku macan tutul merah akan selamat. Beberapa suku dengan ide yang berbeda tiba-tiba terasa dingin. Nenek moyang kuno jelas ingin melindungi suku macan tutul merah. Beraninya mereka memiliki perbedaan. Qi Yue, kepala suku Qi, Luming pergi dari sini. Pada saat ini, suara Luming terdengar di telinga bulan merah dan langit emas merah. Bulan merah mendongak, tetapi melihat Guzu melambai, sosok Luming kemudian menghilang. Bulan merah hilang, hati menghela napas lega, dia tahu, hari ini perpisahan, mungkin, tidak akan pernah bertemu lagi. Luming adalah kebanggaan dunia luar. Betapa luasnya bumi, bawah tanah hanyalah perhentian dalam perjalanan hidup Luming. Pada saat yang sama, sosok Lian Chang juga menghilang, bersama dengan aliran terbang pedang yang berdiri di sebuah suku. Begitu lingkungan sekitarnya berubah, Luming menemukan bahwa dia telah kembali ke gua. Dengan kilatan cahaya, Lian Chang pun muncul. Pada saat yang sama, sosok lain melintas, dan sosok aliran pedang terbang juga muncul di sini. Begitu pedang Velio muncul, dia dengan cepat mundur dan membuat penampilan bertahan. Setelah melihat Luming, dia menarik napas. Dia memandang Lian Chang, Luming, dan Xian Yanxing dan berkata, "Kakak Lu, apa yang terjadi?" "Kakak pedang, dalam beberapa hari, kita bertiga akan keluar dan kembali ke dunia luar. Tolong jangan bertanya lebih banyak tentang hal lain." Lu Mingdao. Jian Feiliu tertegun, namun, dia bingung. Karena Luming mengatakan untuk tidak bertanya lebih banyak, itu kebanyakan tentang rahasia Luming. Betapa pintarnya Jian Feiliu, tentu saja dia tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Lain kali, Luming dan Jian Feiliu duduk bersila, menunggu Xian Yanxing. Pikiran Luming tenggelam dalam benaknya, dan menemukan bahwa ada hal yang berkilauan di benaknya. Ada arai yang tumpang tindih di atasnya. Ini adalah cara Lian Chang menyempurnakan Chang dan menyegel berbagai pengalaman kultivasi. Luming mengendalikan api roh dan bergerak menuju barisan segel. Arai pertama tidak terlalu kuat. Segera, itu dihancurkan oleh api roh. Tiba-tiba, Luming menemukan bahwa dia telah memasuki ruang yang luas. Ada Chang pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, duduk bersila, menjelaskan cara prasasti dan pengalaman kultivasi. Sepertinya ada banyak praktisi yang mengajarinya berlatih. Dia bisa mendengarkan siapapun. Luar biasa, luar biasa. Luming menghela nafas dan berhenti di depan salah satu dari mereka untuk mendengarkan ceramah. Setelah menjelaskan ceritanya sebentar, Luming mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Setelah mendengarkannya beberapa kali, Luming merasa dia hampir memahaminya dan melanjutkan ke yang berikutnya. Dengan cara ini, Luming mendengarkannya satu persatu. Di sini, semua tentang kognisi dan pengalaman latihan Lian Chang tentang 5 tingkat dan sebelumnya. Meskipun Luming telah mencapai batas level 5, setelah mendengarkannya, dia masih memiliki banyak kekurangan. Fondasinya dalam mempraktikkan jalan semakin kokoh. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pada hari keempat, napas Xian Yanxing mulai meningkat tajam. Kepompong hitam besar yang tergantung di kepalanya mulai retak. Luming dan Jian Feiliu menyelesaikan latihan mereka dan menatap Xian Yanxing. Terima kasih sudah subscribe Penatua.